Menderita 108 batu ginjal suci namun menolak pengobatan. Setiap hari merasakan sakit yang luar biasa. Namun tetap menikmatinya. Bahkan demi menumbuhkan lebih banyak. Setiap hari aku tidak hanya makan 100 kg protein. Tetapi juga memacu kencing selama 25 jam. Semua orang memarahiku sebagai orang gila. Karena itu aku dikirim ke rumah sakit jiwa. Namun aku tetap tidak terpengaruh. Karena hanya aku yang tahu. 3 hari kemudian, langit dan bumi akan berubah drastis. Aura akan pulih. Iblis dari luar dunia akan menyerang. Dalam perubahan ini, orang yang mendapatkan keuntungan terbesar, hanya satu golongan orang, yaitu penderita batu ginjal suci. Karena mereka dapat langsung mencapai telur emas. Penyesalan terbesarku di kehidupan sebelumnya adalah menyembuhkan batu ginjal suciku. Saat itu aku memiliki 36 batu ginjal suci. Sekarang aku telah meningkatkan batu ginjal suciku menjadi 108. Namun tidak semua batu ginjal suci dapat berubah menjadi telur emas. Hanya jika volumenya mencapai tingkat tertentu, barulah ada kemungkinan untuk bangkit menjadi telur emas. Aku juga tidak tahu. 108 batu ginjal suciku ini, pada akhirnya berapa banyak yang bisa bangkit menjadi telur emas. Sejauh yang aku tahu dari kehidupan sebelumnya, orang yang paling banyak membangkitkan telur emas hanya 12 butir. Saat ini, di dalam rumah sakit jiwa, aku menelepon ayahku. Anak nakal. Sebenarnya apa yang kau inginkan agar mau menerima perawatan? Saat telepon baru tersambung, terdengar sebuah geraman rendah yang penuh kekecewaan. Ayah, aku benar-benar tidak gila. 2 hari lagi, jam 12 siang, dunia ini tidak akan tenang lagi. Selagi masih ada waktu, kau cepat rekrut sebanyak mungkin pasien batu ginjal suci. Batu ginjal suci mereka semua adalah telur emas. Anak nakal. Hal seperti ini pun masih bisa kau ucapkan. Masih bilang kau tidak gila? Suara di telepon terdengar sangat marah, lalu dengan nada memohon. Hanking, kamu adalah satu-satunya anakku. Sudahlah, aku mohon. Terimalah perawatan dengan baik. Kemudian warisi Shinshen Group. Aku mendengarkan ayahku yang biasanya kuat saat ini memohon seperti ini. Tertawa pahit dalam hati. Ayah, bagaimana kalau begini? Kamu rekrut dulu sekelompok pasien batu ginjal suci. Beri setiap orang beberapa juta. Biarkan mereka berterima kasih kepada kita. Jika tidak terjadi apa-apa setelah 3 hari, aku akan menerima perawatan. Bagaimana? Oke. Itu yang kamu katakan. Aku akan ikut gila denganmu sekali ini. Segera suruh sekretaris untuk merekrut pasien batu ginjal suci. Jika tidak terjadi apa-apa setelah 3 hari. Jika kamu tidak mau berobat, aku akan bunuh diri di depanmu. Baik. Itu janji. Oh ya. Ada satu hal lagi. Ada seorang mahasiswa di Universitas Qingyun bernama Lu Hao. Ayah, singkirkan dia untukku. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengarkan aku, suruh dia membunuh. Suara Gu Beichuan berubah. Dengarkan aku. Bunuh saja dia. Bagi ayah, cukup buat saja sebuah kecelakaan. Suaraku penuh dengan niat membunuh. Alasan aku ingin membunuh Lu Hao. Karena dia sepertinya mendapatkan warisan yang menentang surga. Dan saat itu, grup Shinshen berselisih dengannya. Pada akhirnya, grup Shinshen dihancurkan di tangannya. Ayah juga mati di tangannya. Meskipun itu dendam dari kehidupan sebelumnya. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Lu Hao harus mati. Namun, Gu Beichuan malah marah dan berkata, aku bisa menyetujui yang lainnya. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Baik. Karena ayah tidak bersedia turun tangan, kelanjutannya akan aku tangani, itu tidak masalah. Setelah mengatakan itu, aku langsung menutup telepon. Mengenai membunuh Lu Hao, sebenarnya aku tidak terlalu terburu-buru. Sejauh yang aku tahu, Lu Hao baru akan bangkit setahun lagi. Tunggu esensiku bangkit. Membunuh orang kecil seperti itu. Bukankah itu hal yang mudah? 2 hari kemudian, di malam hari, di aula rumah sakit jiwa Qingya. Saat ini berkumpul lebih dari 100 pria dan wanita. Bagaimana situasinya, Direktur Gu? Bagaimana bisa merekrut begitu banyak pasien batu ginjal suci? Para ahli batu ginjal suci berdiskusi. 100 orang lebih ini penuh dengan keraguan. Siapa yang tahu? Tapi aku merasa ini ulah Gu Changqing. Direktur Gu benar-benar membiarkan orang gila bertindak seenaknya. Pakar penyakit jiwa di samping, Shen Feng, menggelengkan kepalanya, sedikit speechless. Mereka kemarin mengajukan pengunduran diri kepada Gu Beichuan. Tetapi yang terakhir tidak menyetujuinya. Mengatakan apa? Beberapa hari lagi putranya pasti akan menerima perawatan. Gu Beichuan sudah mengatakan demikian. Keduanya tentu harus menghormati permintaannya. Kenapa kalian membawa kami ke rumah sakit jiwa? Bagaimana situasinya dengan kalian?
Apakah kalian juga direkrut oleh grup Xinshen? Ya, grup Xinshen memberi saya 5 juta. Para pasien batu ginjal suci di tempat kejadian melihat bahwa tempat ini adalah rumah sakit jiwa. Semuanya mulai berbisik-bisik dengan bingung. Saat itulah saya turun dari lantai atas, menatap semua orang di tempat kejadian dengan senyum. Selamat datang semuanya. Saya Gu Changqing, calon penerus grup Xinshen. Kalian pasti penasaran. Mengapa saya membawa kalian ke sini? Sebenarnya batu ginjal suci yang kalian derita adalah inti dari novel santai. Mendengar ini, semua orang di tempat kejadian langsung tercengang. Sialan kau. Beri aku 5 juta. Membuatku terlibat dengan rumah sakit jiwa. Kenapa? Kau meremehkan 5 juta? Tidak perlu bekerja, tidak perlu melakukan apapun. Bermain-main dengan rumah sakit jiwa. Bisa mendapatkan 5 juta. Di mana bisa menemukan pekerjaan seperti ini? Apalagi kamu sudah menandatangani kontrak. Ingin pergi pun tidak bisa. Benar. Pokoknya aku sangat senang. Hahaha. Tuan Muda Gu. Anda benar. Aku juga selalu berpikir bahwa aku mendapatkan sperma energi. Bukannya batu ginjal suci. Benar, benar, benar. Batu ginjal suci kami semua adalah sperma energi. Entah apa perintah Tuan Muda Gu. Seketika ada banyak orang menjilat dan maju untuk menyenangkan. Setelah aku menyalakan sebatang rokok Huazi perlahan. Aku tahu kalian semua menganggapku gila. Tapi setelah tengah hari besok, kalian tidak akan berpikir seperti itu lagi. Sekarang juga sudah larut. Silakan pergi makan malam dulu. Seiring dengan jatuhnya suaraku, beberapa pria kekar masuk dari luar pintu. Bawa semua orang ini ke kafetaria. Tuan Muda Gu, bagaimana kabarmu? Perlukah aku memeriksamu? Tanya Lin Yixia, seorang ahli batu ginjal suci. Selain sedikit berenergi, apa masalahnya dengan tubuhku? Apa masalahnya? Aku menatapnya seolah melihat orang idiot. Tepat ketika aku ingin pergi makan, batu ginjal suciku kambuh. Tepat ketika aku juga ingin pergi makan, aku buru-buru naik ke atas dan kembali ke kamar. Kemudian teriakan menyedihkan terdengar. Aduh, sepertinya tidak ada harapan. Lin Yi menghela napas. Besok, tidak peduli berapa banyak uang yang diberikan Direktur Gu kepadaku. Aku tidak ingin berada di dekat orang gila. Tidak dapat disembuhkan. Shen Feng mengangguk. Jika dia tidak bekerja sama denganku, aku juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka semua adalah ahli terkemuka di bidangnya masing-masing. Ahli yang bersinar di bidangnya masing-masing. Waktu yang terbuang sia-sia di sini selama lebih dari setengah tahun sudah membuat mereka sedikit tidak sabar. Sementara itu, gedung Xinshen Group setinggi 100 lantai. Pembatalan pertunangan. Di dalam kantor ketua, Gu Beichuan saat ini memasang wajah muram. Menatap dengan tidak senang. Seorang pria tua di seberangnya. Pria tua itu tersenyum pahit. Direktur Gu, kondisi putra Anda sudah separah itu. Pertunangan ini sebaiknya dibatalkan saja. Tatapan Gu Beichuan mengintimidasi. Kenapa? Putri Anda meremehkan saya? Pria tua itu melambaikan tangannya. Bukan meremehkan. Direktur Gu, Anda juga harus masuk akal. Coba Anda berada di posisi kami. Jika Anda membiarkan putri Anda menikahi orang gila, apakah Anda bersedia? Yakin ingin membatalkan? Suara Gu Beichuan rendah. Pria tua itu mengangguk. Ini adalah keputusan bulat dari keluarga Tang. Baik. Kalau begitu batalkan saja. Antarkan tamu keluar. Gu Beichuan hampir memancarkan niat membunuh. Dengan dingin menyuruh tamu pergi. Direktur Gu, saya benar-benar minta maaf. Lao Zean tersenyum pahit. Bangkit dan pamit pergi. Ketua. Mereka terlalu merendahkan. Apakah kita perlu menggunakan cara khusus? Setelah Lao Ze pergi, seorang pria kekar dengan wajah penuh amarah. Gu Beichuan menyalakan sebatang rokok dengan tenang. Keluarga Tang berani bertindak begitu tanpa rasa takut. Pasti ada sesuatu yang mereka andalkan untuk membatalkan pertunangan ini. Jika tidak, begitu aku bertindak. Aku bisa membuat keluarga Tang bangkrut dalam 1 bulan. Periksa dengan siapa keluarga Tang berinteraksi baru-baru ini. Aku ingin tahu siapa di belakang mereka. Baik. Tunggu kabar dariku. Chu Kuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Berjalan keluar dari kantor dengan langkah besar. Di sisi lain, di rumah sakit jiwa. Aku bangun dari tempat tidur dengan tubuh penuh keringat. Saat aku bersiap untuk mandi, ayah menelepon. Ayah, apakah aku dibatalkan pertunanganku? Dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, aku tahu malam ini aku dibatalkan pertunanganku oleh keluarga Tang. Bagaimana kamu tahu, nak? Gu Beichuan sedikit terkejut. Aku tertawa. Aku tidak hanya tahu mereka akan membatalkan pertunangan. Aku juga tahu mereka telah menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan Suanyuan dari ibu kota. Benarkah?
Kata-kataku membuat Gu Beichuan sedikit bingung. Aku tertawa pelan. Keluarga Xuanyuan sudah lama mengincar industri grup Xinshen kita. Tapi semua ini tidak masalah. Setelah besok, keluarga Tang, keluarga Xuanyuan. Selama aku mau, aku bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Kamu kambuh lagi ya, nak? Aku akan menyelidiki masalah ini. Jika benar keluarga Xuanyuan berada di balik mereka, maka akan sedikit sulit. Suara Gu Beichuan terdengar sedikit berat. Kenapa repot memikirkan itu? Malam ini, ayah, tidurlah dengan nyenyak. Besok saksikan pertunjukan putramu. Baik, baik, baik. Saksikan pertunjukanmu. Gu Beichuan menutup telepon dengan sedikit tak berdaya. Suatu hari, sekitar pukul 11 pagi. Saat ini, aku sedang berbaring di atap sambil menikmati angin musim gugur. Ada lebih dari 100 pasien batu ginjal suci yang datang. Mereka bermain mahjong di atap. Atau bermain dou dizu. Tuan muda, ini buahnya. Seorang pengawal bernama Yelan membawa beberapa piring buah dan meletakkannya di atas meja. Aku menatapnya dengan senyum sinis dan berkata, Yelan, kamu sudah bersamaku selama hampir 5 tahun. Apakah kamu sama seperti yang lain? Yang menganggapku gila? Yelan berpikir dengan serius sebelum berkata, bagaimana ya? Menurutku, tuan muda tidak terlihat seperti itu. Aku tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali kamu tidak punya batu ginjal suci. Tidak bisa terbang tinggi. Tapi jangan khawatir. Kamu memiliki akar spiritual emas dan api. Dengan bantuanku, kamu akan cepat bangkit. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki akar spiritual ganda. Yelan mewarisi keahliannya. Hanya dalam 1 tahun, dia berkultivasi hingga puncak pendirian yayasan. Pembentukan inti dalam 1,5 tahun. Jiwa yang baru lahir dalam 3 tahun. Bekerja keras untuk grup dewa baru. Akhirnya mati di tangan Lu Hao. Para dokter, aku tidak akan mengecewakannya. Di benakku ada banyak mantra kultivasi tingkat tinggi dan mantra tingkat tinggi. Bahkan cara membuat alkimia dan artefak. Di kehidupan sebelumnya, aku baru saja mendapatkan metode pemurnian Panji 10.000 jiwa di reruntuhan kuno. Aku mati dalam pertempuran sebelum aku sempat memurnikannya. Artefak kelompok pertempuran seperti itu. Di kehidupan ini, aku harus memurnikannya terlebih dahulu. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Muda. Kelopak mata Yelan berkedut dan berkata, lihat ekspresinya. Aku tahu dalam hatinya. Dia sebenarnya menganggapku gila. Saat itu, aku tidak banyak bicara. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11.57, aku kembali ke kamar dan melihat ke depan. Kota di luar jendela menggelengkan kepalanya. 5 tahun. Sudah 5 tahun penuh. Aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Melihat hitungan mundur yang hanya tersisa belasan detik. Wajahku menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Saat hitungan mundur berakhir, awan mulai bergejolak tanpa suara. Boom-boom. Detik berikutnya, petir membelah langit. Membuka bekas luka langit yang gelap seperti jurang. Atmosfer global pada saat ini terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, Gunung Tai, Kunlun, 5 puncak suci, Bauhinia, Danau Naga, DLL. Berbagai gunung terkenal di seluruh dunia memancarkan pilar cahaya spiritual satu demi satu. Sebanyak 81 pilar cahaya menembus awan, menggambar rune yang berkilauan di atas langit. Penyakit menembus surga berwarna abu-abu kemerahan yang ekstrim, menyelimuti atmosfer global. Bagaikan jaring laba-laba, terjalin seperti jaring besar tak terlihat. Detik berikutnya, hujan perak disertai dengan kabut putih tebal turun dengan deras. Hanya aku yang tahu ini bukan petir, melainkan energi spiritual. Binatang dengan gembira bermandikan hujan energi spiritual ini. Ukuran tubuh mulai meningkat pesat, berevolusi menjadi monster. Sedangkan orang yang memiliki akar spiritual, dalam lingkungan seperti ini, ada sensasi hangat mengalir di dalam tubuh, ke seluruh anggota badan. Ini adalah akar spiritual mereka. Secara otomatis menyerap energi spiritual. Saat ini aku menunjukkan senyum gila. Aku bisa merasakan dengan jelas 108 batu ginjal suci di dalam tubuh. Secara aktif menyerap energi spiritual. Saat itu juga aku menendang jendela hingga terbuka. Sekarang aku seperti pusaran air. Saat jendela terbuka, hujan deras di luar. Semuanya menerjangku sekaligus. Namun, saat bersentuhan denganku, semuanya diserap oleh 108 batu suci di dalam tubuhku. Aku berdiri di tengah badai, bagaikan lubang tanpa dasar, terus-menerus melahap. Aura yang datang. Bersamaan dengan itu, ukuran tubuhku juga meningkat pesat secara kasat mata. Inilah lautan eliksirku. Inti emas bisa berupa emas, kayu,
Air, api, tanah, angin, awan, atau petir. Mengapa inti emas milikku berwarna hitam? Pemandangan di depan mata membuatku sangat terkejut dan bingung. Di kehidupan sebelumnya, aku belum pernah mendengar ada orang yang inti emasnya berwarna hitam dan juga memancarkan aura kehancuran yang ekstrim. Bagaimanapun juga, ini terlihat seperti semacam inti iblis. Tidak mengerti, aku tidak memikirkannya. Peduli setan dengan pil apa itu. Selama itu bisa memberi diri sendiri kekuatan yang besar. Apa pedulinya? Saat itu juga aku dengan tenang menyerap energi spiritual dan memperkuat golden core diriku. Pemandangan langka yang sulit dilihat selama berabad-abad menggemparkan berbagai platform jaringan global. Di bawah berbagai video populer, ada banyak komentar yang mengatakan bahwa di dalam tubuh mereka ada arus hangat. Ada juga orang tua yang tiba-tiba menjadi muda. Semuanya tampak sangat aneh. Gelombang kebangkitan energi spiritual ini menyapu setiap sudut dunia. Pada saat yang sama, di atap rumah sakit jiwa, lebih dari 100 pasien batu ginjal suci mandi di bawah hujan gerimis. Permukaan tubuh mereka semua memancarkan cahaya keemasan. Duduk bersila di air hujan, menyerap energi spiritual. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Shen Feng dan Ling Yi melihat pemandangan ini dengan wajah penuh kebingungan dan keterkejutan. Mungkinkah itu benar-benar golden core di dalam tubuh mereka? Menatap cahaya keemasan yang terpancar dari tubuh mereka, Ling Yi menelan ludah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia ini? Shen Feng bergumam dengan nada tidak percaya. Mereka tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Seharusnya mereka tidak memiliki akar spiritual. Namun, dari lebih dari 100 orang itu, saya merasakan semacam tekanan yang sulit diungkapkan. Sial. Kenapa ada kehangatan di tubuhku juga? Saat ini Yelan juga merasakan. Ada aliran kehangatan besar muncul di tubuhnya. Ini membuatnya sedikit panik. Takut itu semacam virus. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasakan kehangatan muncul di tubuh Anda? Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri? Yelan mengetuk pintu dan berteriak. Jangan panik. Itu bukan virus apapun. Itu adalah akar spiritual di tubuhmu. Secara mandiri menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk membersihkan tubuh fisik Anda. Setelah itu Anda bisa langsung melangkah ke tahap pemurnian Qi. Suaraku keluar dari kamar. Mendengar itu, Yelan sedikit tidak percaya. Jika benar begitu, aku akan keluar untuk mandi. Apakah Ling Yu akan menyerap lebih cepat? Yelan bimbang sejenak. Dia menggigit bibirnya dan pergi ke hujan spiritual di luar gedung. Benar saja. Mandi di bawah hujan deras. Aliran hangat di tubuhnya menjadi lebih ganas. Menyapu seluruh tubuhnya. Merasakan perubahan pada dirinya. Yelan menarik napas dingin. Mungkinkah ini benar-benar energi spiritual? Apakah batu ginjal suci di tubuh Tuan Muda benar-benar pil inti? Ternyata kita semua salah menyalahkan Tuan Muda. Dia sama sekali tidak gila. Suasana hati Yelan sekarang bersemangat dan rumit. Pada saat yang sama, Departemen Spesialis Virus di Negara Naga. Di ruang konferensi di lantai atas gedung. Sebuah konferensi besar diadakan. Puluhan ahli berkumpul di sini. Semua takut virus akan menyebar ke seluruh dunia. Setelah pertemuan berakhir, mereka segera mengundang beberapa orang. Penelitian tentang orang yang merasakan arus hangat di dalam tubuh. Ternyata ini tidak berbahaya. Bahkan memiliki manfaat besar bagi tubuh manusia. Zat misterius. Terlebih lagi, zat-zat misterius ini membuka 8 meridian aneh orang ini. Cepat laporkan hal ini. Hasil penelitian membuat para ahli ini terkejut. Saat ini, laporkan hal ini. Setelah hasilnya dilaporkan, Tiongkok segera mengadakan konferensi pers. Sementara itu, aula pertemuan resmi di Beijing. Konsekuensi dari fenomena perubahan langit ini mungkin sangat serius. Mari kita bahas bagaimana cara menanganinya. Seorang tetua bernama Xuan Yuan Tuo berbicara terlebih dahulu. Orang yang bisa menjadi kultivator harus dikendalikan. Biarkan mereka membentuk aliansi kultivator. Mereka yang tidak bergabung dengan aliansi ini harus direkrut. Lan Gongchang berkata dengan suara rendah. Memang sudah seharusnya membentuk aliansi kultivator. Tetapi membutuhkan keberadaan yang benar-benar kuat untuk menjaga. Di mana kita bisa menemukan orang kuat seperti itu? Shen Tu Kuangyun menggelengkan kepalanya. Chen Si Dao dari negara Chu. Saya rasa kita bisa mengeluarkan pengumuman untuk membentuk aliansi kultivator. Mengadakan turnamen seni bela diri. Siapapun yang memenangkan tempat pertama akan menjadi pemimpin aliansi. Yang bagus. Beritahu mereka untuk mempersiapkan pengumuman. Waktunya ditetapkan 3 hari lagi. Semua pemimpin mengangguk setuju dengan keputusan ini. Di sisi lain, aku duduk bersila di tanah. Saat ini,
Aku sedang mengintegrasikan apa yang kupelajari di kehidupan sebelumnya. Ilmu hukum dan mantra. Menyerap energi spiritual langit dan bumi membutuhkan ilmu hukum untuk membimbing. Ki sejati yang dikultivasikan dengan cara ini. Esensi sejatinya juga relatif kaya. Tentu saja, itu juga dapat diserap melalui akar spiritual seseorang. Tetapi kecepatannya akan jauh lebih lambat. Dan mantra adalah sarana serangan. Setelah beberapa saat, aku merasakan dantian membawakanku. 108 gram inti emas kekuatan tak terbatas. Menunjukkan ekspresi kepuasan. Melihat kota melalui jendela. Menghela napas pelan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran seminggu kemudian. Di lobi rumah sakit jiwa. Lebih dari 100 pembudidaya inti emas berkumpul dengan megah. Mereka semua menunggu setelah membangkitkan inti emas mereka. Pada saat ini, tidak ada yang berani menganggapku gila lagi. Ling Er juga melihat ke depan di aula. Lebih dari 100 makhluk bukan manusia. Wajahnya penuh dengan senyum pahit. Aku benar-benar bodoh. Kenapa aku tidak mempercayai Tuan Muda Gu? Jika aku percaya padanya saat pembentukan inti suci, aku seharusnya menukar beberapa. Shen Feng memukul dadanya dan menyesal. Tetapi dunia ini tidak memiliki obat penyesalan untuk dimakan. Ye Lan berdiri di pintu dan melihat ke dalam. Lebih dari 100 pembudidaya tahap inti emas. Wajahnya sedikit pahit. Dia baru berada di lapisan kedua pelatihan Ki sekarang. Kelompok orang ini sebenarnya sudah mencapai inti emas. Itu benar-benar membuatnya iri dan cemburu. Saat ini, aku perlahan berjalan menuruni tangga. Di antara setiap gerakan, rasa penindasan yang tak terlukiskan menyebar. Membuat lebih dari 100 pembudidaya tahap inti emas yang hadir. Semua merasa terkejut. Tuan Muda Gu. Semua orang terkejut. Mereka semua berteriak dengan hormat. Melihat ini, aku tersenyum tipis. Bagaimana? Apakah kalian masih menganggapku gila? Kami yang bodoh. Kami pantas mati. Semua orang merasa malu. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya, aku tidak menyalahkan kalian. Siapapun akan menganggapku gila. Kultivasi tahap inti emas. Bagaimana? Kuat. Sangat kuat. Bahkan bisa terbang di udara. Benar-benar keterlaluan. Aku baru saja terbang tadi. Sangat menyenangkan. Semua orang di sana sangat bersemangat. Ambisi mulai membara. Gu Xiao, dengan kemampuan kita, siapa yang bisa menghentikan kita di dunia ini? Apakah kau ingin menjadi kaisar umat manusia? Astaga. Kata-kata seperti itu bisa keluar. Terlihat kepercayaan diri mereka. Membengkak sampai tingkat apa? Melihat ekspresi mereka yang tidak sabar. Aku berjanji. Jangan terlalu senang dulu. Bencana bagi umat manusia akan segera tiba. Seminggu kemudian. Kalian yang hadir di sini. Mungkin ada yang akan gugur dalam pertempuran. Tuan Muda Gu. Bencana seperti apa itu? Begitu kata-kata ini diucapkan. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Aku kemudian berkata dengan arogan. Itu adalah bencana yang mematikan bagi umat manusia. Jangan merasa kalian sangat kuat sekarang. Dalam bencana itu, semua mungkin binasa. Apakah kalian percaya padaku? Semua orang tidak berani terhadap perkataanku. Tidak ada keraguan sedikit pun. Mengangguk serempak. Baik. Saya punya beberapa mantra dan teknik kultivasi di sini. Dalam minggu ini. Terima kasih, Tuan Muda Gu, atas pemberian ajaran ini kepada kami. Mulai sekarang. Kami semua bersedia mengikuti perintah Tuan Muda Gu. Semua orang sangat bersemangat dan pergi berkelompok 3 atau 2. Tidak sabar untuk melatih mantra dan teknik di Laut Batu. Tuan Muda Gu, tidak ada kehangatan yang muncul di tubuh kami. Bisakah kami menjadi kultivator? Setelah semua orang pergi, Shen Feng dan Lin Yilian bersemangat maju dan berkata, aku melirik mereka dengan acuh tak acuh. Bahkan tidak memiliki akar spiritual. Bagaimana bisa menjadi seorang kultivator? Kecuali sebelum perubahan besar ini. Anda mendapatkan batu ginjal suci. Jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang kultivator dalam hidup ini. Kalian boleh pergi. Mendengar itu, ekspresi mereka berubah jelek dan mereka pergi. Tuan Muda. Ini. Ye Lan datang. Aku tersenyum tipis. Kemampuan saya lebih dari ini. Kamu akan melihatnya perlahan nanti. Apakah dia menghubunginya hari ini? Ponsel saya rusak karena senyuan. Ye Lan mengangguk. Sudah menghubunginya. Saya sudah menjelaskan situasinya kepada ketua dewan. Dia sangat senang. Baik. Pergi dan berlatih dengan baik. Saya menepuk pundaknya. Jika saya pergi berlatih, Tuan Muda, tidak akan ada yang melayani Anda. Saya tidak butuh pelayan. Sekarang aku ingin keluar dan menemui ayah. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Lalu pergi dan membunuh seseorang. Baik. Kalau begitu, saya akan pergi berlatih dulu.
Yelan mengangguk dan berbalik pergi kembali ke tempat tinggalnya. Raungan marah. Kamu pantas mati. Di mata merah darahku. Raungan marah. Kamu pantas mati. Di dalam pupil tembaga berdarahku. Berkilat niat membunuh yang kuat. Kemudian terbang keluar dari jendela. Di malam hari kota Qingyun. Samar-samar terlihat di ketinggian. Burung-burung dengan jarak beberapa meter. Terbang melintas di udara. Tikus-tikus di bawah tanah berkelompok. Ukuran tubuhnya mencapai 1/2 meter. Sangat menakutkan. Di mana-mana di kota terlihat. Patroli tentara. Kemunculan kultivator. Membersihkan monster yang mengamuk. Kantor pusat grup Xinsheng di pusat kota. Kantor ketua direktur gedung. Xiao Kuang. Berapa banyak orang di grup kita yang telah menjadi kultivator? Apakah sudah dihitung? Di depan meja kerja. Kamu adalah akar spiritual petir yang kuat. Saat ini berada di lapisan kedua pelatihan Qi. Untuk ketua. Baru saja selesai dihitung. Totalnya 380 orang. Tapi ada 36 orang yang memberontak. Sudah kubunuh. Di telepon, suara kasar Chu Kuang terdengar. Baik, tenangkan mereka. Aku sekarang akan menemui Changqing. Urusan grup perusahaan kuserahkan padamu. Ayah, aku datang. Begitu Gu Beichuan selesai berbicara. Aku masuk dari kantor. Melalui jendela yang terbuka lebar. Bajingan kecil. Kau terbang masuk? Gu Beichuan menatap dengan kaget. Periode inti emas. Terbang dan menghilang bukan lagi masalah. Aku duduk dengan malas di sofa. Mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan tersenyum. Percaya sekarang? Bagaimana kau tahu begitu banyak, nak? Aku bilang aku bermimpi sangat panjang. Ayah, kau percaya atau tidak? Aku menyesap teh dan tertawa pelan. Aku benar-benar hanya bermimpi. Kau tahan saja penderitaan selama 5 tahun. Siksaan masa suci. Gu Beichuan menyipitkan mata menatapku. Aku tertawa, lalu bagaimana lagi? Lebih baik percaya saja. Gu Beichuan menyesap teh dan bertanya. Lalu dalam mimpimu, apakah hukuman dari langit ini baik atau buruk bagi manusia? Ada baik dan buruknya. Aku berbisik. Baiknya adalah manusia memasuki era kultivasi. Hidup abadi bukan lagi mimpi. Buruknya adalah bencana yang akan datang. Akan menyebabkan populasi manusia menurun drastis. Mendengar ini, ekspresi Gu Beichuan menjadi sedikit lebih serius. Seserius itukah? Ini adalah bencana yang pantas diterima manusia. Jika ingin bangkit, yang pasti akan dihadapi adalah kehancuran. Aku akan membuat grup dewa baru. Dalam bencana ini, menjadi eksistensi yang tak tergoyahkan oleh siapapun. Ambisiku tentu saja tidak kecil. Selanjutnya akan ada banyak ruang terlipat. Peninggalan duniawi muncul. Ada ruang peninggalan yang penuh dengan obat mujarab. Ada ruang peninggalan yang penuh dengan warisan. Ada ruang peninggalan yang penuh dengan bahan pemurnian Qi. Berbekal pengalaman dari kehidupan sebelumnya, aku bisa mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Gu Beichuan tertawa keras. Baik, grup Xinsheng akan kuserahkan padamu, nak. Aku ingin berkultivasi dengan baik. Serahkan saja padaku. Ada satu set yang cocok untuk ayah. Warisan Linlin atribut petirmu. Aku berkata sambil terus menunjuk ke tengah alis Gu Beichuan. Baik. Warisan yang sangat misterius. Merasakan warisan seperti apa ini? Gu Beichuan menunjukkan ekspresi gembira. Lei Linlin berada di atas Linlin. Sisik di atas sisik adalah seekor Linlin. Pencapaian Gu Beichuan di masa depan pasti tidak akan rendah. Aku menyesap teh dan tersenyum. Tentu saja. Grup Xinsheng mulai hari ini akan menjadi milikku. Ayah, tenang dan berkultivasilah. Namun sebelum itu, aku harus membunuh seseorang. Lu Hao? Benar. Anak ini harus mati. Aku mengangguk dan berkata. Itu di kompleks Wanwu, gedung 3, kamar 304. Di rumahnya ada seorang adik perempuan. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tenang, aku hanya akan membunuhnya. Ngomong-ngomong, berapa banyak kultivator yang muncul di grup kita? Apakah ada kerusuhan? Tanyaku. Ada lebih dari 300, beberapa lusin gelisah. Semuanya sudah dihabisi oleh Paman Kuang Mu. Gu Beichuan tertawa. Paman Kuang Mu luar biasa. 3 akar spiritual ditambah 1 akar spiritual angin. Sekarang dia sudah berada di tingkat pemurnian Qi keempat. Aku tahu. Dan aku juga punya satu set. Warisan yang cocok untuk Paman Kuang. Setelah aku melenyapkan Lu Hao, aku akan kembali dan memberikannya padanya. Aku berkata sambil berdiri. Aku pergi dan akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar dari jendela. Tidak lama kemudian aku sudah tiba di distrik 3. Kompleks Wanwu, blok 3. Aku berdiri di atas pepohonan. Kesadaranku meliputi seluruh kompleks.
Akhirnya jatuh di dalam kamar 304. Sesaat kemudian aku mengerutkan kening. Tidak melihat sosok Lu Hao. Dalam jangkauan indraku. Di rumah Lu Hao hanya ada orang tua dan adik perempuannya. Aku mulai mengingat. Detail kebangkitan mendadak Lu Hao. Di tahun pertama perubahan langit. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Benar-benar muncul begitu saja. Saat ini dia tidak ada di rumah. Mungkinkah dia di luar membantu tentara resmi? Untuk membersihkan monster di kota? Atau apakah dia sudah menghilang? Tetapi jika dia membantu militer, tidak mungkin dia tetap tidak dikenal begitu lama. Setelah merenung sejenak, aku menggelengkan kepala. Berbalik dan pergi dengan perasaan sakit. Tidak memilih untuk menunggu. Selama dia masih di kota ini, aku akan punya cara untuk menemukannya. Jika tidak ada, bagaimanapun mencari, itu tidak akan berguna. Kembali ke kantor Gu Beichuan. Terlihat dia sedang berbicara dengan Chu Kuang mengenai situasi grup saat ini. Bagaimana? Sudah membunuhnya? Melihatku kembali, Gu Beichuan bertanya. Tidak terlihat batang hidungnya. Seharusnya kita membunuhnya beberapa hari yang lalu. Sayang sekali ayah terlalu baik hati. Aku mendeteksi. Kali ini dalam mimpi ramalanku. Grup Xinchen akan jatuh di tangannya. Apa? Gu Beichuan dan Chu Kuang mendengar ini. Sedikit terkejut. Sudahlah, tidak terlalu penting. Biarkan dia hidup lebih lama. Sekarang aku memiliki kekuatan absolut. Aku tidak terlalu takut. Yang harus kita lakukan sekarang adalah dalam minggu ini. Berlatih dengan gila-gilaan untuk meningkatkan kekuatan. Menyambut invasi iblis seminggu lagi. Mengalahkan gelombang iblis ini. Baru kita bisa punya kesempatan untuk bernapas. Pada saat itu, secara global, akan muncul banyak ruang reruntuhan. Jadi begitu. Invasi iblis gelombang pertama. Tekanan yang harus kita hadapi sebenarnya sangat besar. Setelah itu, kita bisa melalui benda-benda di dalam ruang reruntuhan. Untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Dari perkataanku, Gu Beichuan langsung mengungkap poin penting. Aku menyalakan rokok dan tertawa terbahak-bahak. Ya, dampak gelombang pertama iblis. Memberi kita tekanan terbesar. Pada saat itu, seluruh distrik 6 akan menjadi medan perang. Perlu dilaporkan ke pihak berwenang? Chu Kuang ragu. Gu Beichuan berpikir sejenak. Aku pikir sebaiknya laporkan saja. Bagaimanapun, distrik 6 memiliki jutaan penduduk. Kalian sendiri yang memutuskan. Minggu ini aku ingin membuat sesuatu. Ini bahan-bahan yang aku butuhkan. Saat ini semuanya dapat ditemukan. Kumpulkan semuanya untukku dalam 2 hari. Aku mengeluarkan ponselku dan membuka sebuah file. Di dalamnya tertera berbagai macam bahan. Semuanya untuk membuat panji 10.000 jiwa. Meskipun semuanya adalah bahan tingkat terendah. Namun dengan 108 inti emas yang kulatih, aku juga bisa membuatnya. Aku berbicara dengan ayahku dan Chu Kuang. Selama beberapa jam. Setelah menyerahkan warisan Chu Kuang kepadanya, aku kembali ke rumah sakit jiwa. Kemudian aku mengirim seorang inti emas tingkat 7 untuk bersaksi di gedung grup. Setelah Chu Kuang pergi, dia segera menyuruh orang untuk mengumpulkan bahan-bahan yang aku butuhkan. Setelah kita semua pergi, Gu Beichuan menghubungi Gu Dong, penguasa kota Qingyun. Ada keperluan apa? Aku sangat sibuk sekarang. Sebuah suara yang cukup berat terdengar dari telepon. Gu Beichuan berkata dengan suara berat. Tuan Kota Gu, aku memiliki berita sangat penting untukmu. Ini menyangkut hidup dan mati jutaan orang. Silakan bicara, Direktur Gu. Nada bicara Gu Han juga menjadi serius. Gu Beichuan adalah orang terkaya di Yuncheng. Kata-katanya tidak mungkin omong kosong belaka. Gu Han harus menanggapinya dengan serius. Gu Han begitu serius. Gu Beichuan juga tidak menyembunyikan apapun. Mengenai distrik ke-6 yang akan dilanda iblis, semuanya diberitahukan. Setelah mendengar kata-kata serius Gu Beichuan, hati Gu Han mencelos. Apakah ini benar? Migrasi skala besar. Ini bukan perkara mudah. Kata-kata Tuan Kota Gu telah kusampaikan. Ini menyangkut jutaan orang. Kuharap kau menanggapinya dengan serius. Aku masih ada urusan lain yang harus diurus. Pikirkan baik-baik. Selain itu, sebaiknya segera mulai. Siapkan persenjataan terbaik. Pertahankan distrik ke-6. Minimalkan kerugian. Markas besar grup Xinchen berada di kota Qingyun. Gu Beichuan tidak ingin. Terlalu serius, Direktur Gu. Dari mana kamu mendapatkan berita ini? Seberapa besar kredibilitasnya? Gu Han bertanya-tanya. Tuan Kota Gu, apakah Anda percaya ini mungkin terjadi? Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati jutaan orang. Anda adakan rapat dan diskusikan dengan baik. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk berurusan dengan Lai Feng. Gu Beichuan tidak ingin berkata lebih banyak. Menutup telepon.
Apakah pihak lain percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanyalah seorang pebisnis. Tidak bisa mengurus terlalu banyak. Sayang sekali lebih dari 1 juta orang di distrik ke-6. Melemparkan hal-hal yang tidak penting kepada sekretaris. Gu Beichuan pergi berkultivasi. Zaman telah berubah, kekuatan adalah raja. Dia tidak peduli. Gu Han ragu-ragu. Segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Hasil yang keluar dari pertemuan ini membuat orang sangat kecewa. Semua eksekutif senior merasa bahwa Gu Beichuan melebih-lebihkan. Tidak terlalu memikirkannya. Ini juga menandai distrik 6 yang akan segera berubah menjadi neraka di bumi. Dini hari, markas besar Shangjing mengeluarkan pengumuman untuk seluruh negeri. Kepada para kultivator yang terhormat, saya adalah tetua pertama negara naga. Tujuan pengumuman ini adalah untuk mendirikan aliansi kultivator. Aliansi kultivator ini bernama Aliansi Kultivator Sejati. Negara membutuhkan stabilitas untuk berkembang. Saat Anda menjadi seorang kultivator, ada banyak binatang buas di pegunungan dan hutan. Hewan berubah menjadi monster. Negara membutuhkan kekuatan Anda untuk melindungi. Setiap kultivator yang bergabung dengan aliansi kultivasi akan menerima dukungan sumber daya terbaik dari negara. Kami tidak akan pernah memperlakukan pahlawan yang melindungi manusia dengan buruk. Adapun bagaimana posisi pemimpin aliansi dipilih, kami akan mengadakan kompetisi seni bela diri di lapangan Kyoto pada pukul 10 pagi tanggal 23 bulan ini. Pemenang akan menjabat sebagai pemimpin aliansi. Kami mohon partisipasi aktif Anda. Setelah pengumuman dari markas besar Shangjing ini keluar, itu segera membuat para kultivator periode inti emas di seluruh negeri bersemangat. Dan aku melihat keadilan ini. Tidak merasa terkejut. Juga tidak bersiap untuk berkompetisi menjadi pemimpin aliansi. Duduk bersila dan mulai berlatih. Saat aku menjalankan 8 teknik iblis gurun yang kulatih, 108 pil emas di dalam tubuh mulai menyerap aura spiritual yang berkeliaran di langit dan bumi. Saat ini, ruang di mana aku berada, puluhan mil aura spiritual, seolah-olah menemui kekuatan yang tak tertahankan. Seperti tsunami samudra, berkumpul ke arahku. Dalam perubahan angin dan awan di langit dan bumi, hanya melihat di atas rumah sakit jiwa Kingnya, menyajikan pusaran aura spiritual yang sangat besar. Dengan panik mengisap ke bawah menuju kamar tempat aku berada. Menyapu ke bawah. Juga berlatih di gedung ini. Orang lain. Pada saat ini kecepatan menyerap aura spiritual juga meningkat beberapa kali lipat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari. Pada hari ini bahan yang aku butuhkan untuk membuat spanduk 10.000 jiwa. Akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa Kingnya. Di aula utama. Setelah aku meneliti semua materi ini, melihat tidak ada gejala sisa yang ditanyakan. Paman kerajaan. Mengapa pejabat kota Qingyun belum membekukan? Jika warga tidak dievakuasi dari distrik 6, mereka semua akan mati di sana dalam beberapa hari. Setelah 2 hari berkultivasi, aku masih berada di tahap awal alam kesengsaraan abadi. Aku membawa 108 inti emas. Dan itu adalah inti emas khusus. Setiap roh yang dibutuhkan untuk setiap kemajuan. Sangat besar. Tetapi kekuatan tempur yang diperoleh juga tak tertandingi. Ketua juga memiliki rencana ini. Ngomong-ngomong, kompetisi pemilihan pemimpin aliansi Shangjing. Tuan muda, apakah Anda tidak tertarik? 2 hari berkultivasi. Chu Kuang sudah berkultivasi ke lapisan ke-7 atau ke-6 pemurnian Qi. Saat ini dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Membosankan. Menurutku, itu semua hanya main-main. Aku menggelengkan kepala. Paman kerajaan. Jika tidak ada hal lain, Anda bisa kembali dulu. Aku ingin membuat artefak sihir. Butuh sedikit waktu. Baru-baru ini akan terus bertapa. Menghadapi kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Datang saja ke sini untuk mencari bantuan. Mengerti? Kalau begitu, aku pergi dulu. Chu Kuang tidak pergi. Setelah dia pergi, aku membawa bahan untuk membuat panji 10.000 jiwa. Kembali ke kamar dan mulai membuatnya. Proses pembuatannya membosankan dan menjemukan. Tetapi selanjutnya bisa diperkuat secara bertahap. Hari berikutnya pergi ke ibu kota. Angin dan awan berkumpul. Alun-alun pusat yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Pada hari ini, sangat ramai. Manusia saat ini menganggap perubahan langit ini sebagai acara besar kebangkitan umat manusia. Di masa depan, umur panjang juga bukan lagi mimpi. Tetapi sama sekali tidak tahu. Juga tidak percaya. Bencana besar akan segera datang. Periode inti emas di hadapan bencana yang akan datang. Orang yang seharusnya mati tetap harus mati. Kompetisi perebutan pemimpin aliansi hari ini adalah arena pertarungan untuk mereka yang berada di periode pembentukan inti. Latihan Qi tingkat 7 hanya bisa menonton saja. Ribuan kultivator inti emas tingkat 7 dari seluruh negeri
Mereka seharusnya melihat seluruh lapangan dari ketinggian. Mungkin ada banyak pasien batu ginjal suci. Tetapi jika terlalu kecil, tidak akan terbangun menjadi inti emas. Tidak semua batu ginjal suci bisa terbangun menjadi inti emas. Ada sekitar 6 atau 7 ribu kultivator inti emas tingkat 7 di sini. Jumlah total di seluruh negeri pasti lebih dari ini. Seharusnya masih banyak orang yang belum datang. Tidak berencana bergabung dengan aliansi kultivasi. Seperti aku. Pasien batu ginjal suci yang dicarikan Bu Changqing untukku sebelumnya. Semuanya memiliki kondisi yang sangat serius. Oleh karena itu, semuanya membangkitkan inti emas. Dan kualitas inti emasnya juga sangat tidak biasa. Tepat saat perebutan pemimpin aliansi kultivasi Shangjing berlangsung dengan meriah. Di dalam sebuah pegunungan di luar kota Qingyun di wilayah negara naga. Di sini, ruang kosong dengan sangat sulit. Terbelah menjadi sebuah celah. Setelah celah ruang yang sebesar seorang seniman ini stabil, dua sosok perlahan keluar dari sana. Postur tubuh mereka menakutkan. Seluruh tubuh mereka ditutupi lapisan sisik merah menyala. Kepala berkaki ayam, punggung bersayap ganda. Kadang-kadang kilatan haus darah melintas di pupil merah padam. Hahaha, lumayan. Justru planet ini. Akhirnya menemukannya. Kedua monster mengerikan ini merasakan medan magnet bintang biru. Kemudian tertawa terbahak-bahak dengan mulut menyeringai. Apakah planet ini sudah melahirkan peradaban? Ketika mereka mendongak, mereka kebetulan melihat kota Qingyun yang ramai itu. Mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Sangat menarik. Aku ingin tahu kelompok macam apa ini. Tidak peduli kelompok apa itu. Ketika klan kita tiba dalam skala besar, perbudak mereka semua untuk menambang. Untuk amannya, mari kita menyelinap ke kota kelompok ini dan menyelidikinya terlebih dahulu. Mereka berdua langsung terbang menuju kota Qingyun. Setelah tiba di luar kota, mereka menyebarkan kesadaran spiritual mereka untuk menutupi area kecil di kota. Hahaha, kelompok yang sangat lemah. Mereka semua adalah semut kecil di periode pelatihan. Kita bisa membantai kota ini. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita langsung membunuh? Masih diam-diam melakukan sesuatu. Menunggu kedatangan kaum kita. Menunggu apa? Kita kuasai dulu kota ini. Baru menyambut kedatangan kaum kita. Baik, mari kita bunuh. Setelah dua makhluk dari luar penjara mencapai kesepakatan, kekuatan mengerikan dari alam Tribulation Core tahap 7 meledak. Langsung menuju kota Qingyun. Kalian berdua, sudah lama menunggu. Namun, tepat ketika mereka melewati parit pertahanan kota, tiba-tiba sebuah sosok muncul menghalangi jalan mereka. Si pendatang, rambut putih mata merah. Mengenakan setelan jas hitam khusus. Tubuhnya tinggi dan hidungnya mancung. Jika bukan aku, lalu siapa? Aku tiba-tiba muncul. Secara paksa memukul mundur kedua makhluk dari luar penjara itu. Sosok iblis yang menyerang maju. Tribulation Core tahap 7. Tidak, bagaimana mungkin Tribulation Core tahap 7 memiliki kekuatan esensi sejati yang begitu besar? Ini seperti lubang tanpa dasar. Tidak bisa melihatnya, sial. Menendang besi. Mereka semua bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa orang di depan mereka bukanlah lawan yang sepadan. Tanpa berkata apa-apa, mereka berpisah. Berubah menjadi dua pelangi panjang dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Setidaknya satu bisa lolos. Karena sudah datang, mengapa pergi begitu cepat? Bahan terakhir dari panji pemakan jiwaku. Hanya kurang jiwa di dalam tubuh kalian. Aku mengangkat kelopak mataku. Menatap dua iblis dari luar wilayah yang melarikan diri dengan panik. Kilatan haus darah muncul di mataku. 8 jurus despotik, 2 jari keluar dari ujung jari. Petir hitam melingkari ujung jari. Kekuatan penghancur menyembur keluar. Kedua iblis itu hanya merasakan krisis kematian yang menghantam jiwa mereka. Dengan hati yang menciut ketakutan, mereka meraung dan berbalik. Karena tidak bisa membawa senjata dan harta sihir mereka. Mereka hanya bisa menggunakan mantra terkuat mereka untuk melawan. Namun, mantra mereka di depan seranganku ini hancur seperti kertas. Kekuatan jari tidak berkurang. Menembus tenggorokan mereka dengan mudah. Seketika terlihat dua kepala mengerikan terbang tinggi. Jiwa mereka belum padam. Mereka keluar dari kepala dan ingin melarikan diri. Tinggalkan roh jahat yang menyerang Panji 10.000 jiwa. Sudut mataku menunjukkan sedikit penghinaan. Segel jiwa di antara alisku bersinar. Masing-masing mengeluarkan dua berkas cahaya jiwa yang menembus dan mengejar mereka. Meliputi dan menahan kedua jiwa itu kembali. Pada saat yang sama, mengumpulkan dari kejauhan dua mayat iblis yang jatuh dari langit. Setelah mengeluarkan inti iblis mereka, membawa mayat mereka menghilang di langit. Bahan terpenting untuk membuat Panji 10.000 jiwa adalah inti emas dan inti iblis. Aku tahu hari ini akan ada dua iblis dari luar penjara menyerang kota Qingyun. Aku sudah menunggu di sini sejak lama. Untungnya, itu tidak menyimpang dari jalur perkembangan kehidupan sebelumnya.
Kalau tidak, aku hanya bisa berburu seorang kultivator periode inti emas. Departemen Satelit Kota Qingyun. Apakah kalian melihatnya? Bukankah orang tadi dari grup Dewa Baru? Calon penerus masa depan, Gu Changqing. Tidak mungkin salah. Itu adalah Gu Changqing. Membunuh dua makhluk misterius dalam tawa. Setidaknya makhluk misterius dari periode perampokan inti. Bukankah rumornya dia gila? Kasus dua makhluk misterius itu. Semuanya direbut olehnya. Segera laporkan hal ini kepada Tuan Cheng. Para staf di Departemen Satelit sudah lama menemukan dua iblis dari luar penjara itu. Tetapi tepat ketika mereka ingin melaporkannya, aku muncul dan menyelesaikan mereka. Kekuatan yang aku tunjukkan sangat mengguncang mereka. Mereka segera tidak berani melaporkan hal ini. Kantor Tuan Cheng. Duhan sedang menyaksikan perebutan aliansi di Shangjing. Tuan Cheng, satelit kita baru saja menangkap layar yang mengejutkan di luar kota. Ini videonya, silakan tonton. Pada saat ini, bawahan membawa sebuah video dan bergegas melapor. Duhan berdeham dan mengambil tablet dari tangan bawahannya untuk ditonton. Ketika dia selesai menonton video pendek ini, yang kurang dari 3 menit, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Gu Changqing sangat kuat. Dua makhluk misterius ini mengetahui asal-usul mereka. Tiba-tiba dia teringat kata-kata Gu Beichuan beberapa hari lalu. Perasaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saat itu juga, Wakil Duhan menelepon. Tuan Kota baru saja. Grup Xinchen menerbitkan pengumuman. Tempat ini akan segera menjadi medan perang. Harap segera evakuasi. Video berikut ini adalah mayat iblis yang telah bercampur dengan bumi biru kita. Mayat iblis. Sebuah video juga dilampirkan di bawah pengumuman ini. Isi video tersebut adalah dua iblis yang sebelumnya saya bunuh. Tidak mungkin. Mungkinkah iblis benar-benar akan menyerang? Ekspresi Duhan sangat serius. Segera menelepon wakilnya. Segera kumpulkan semua personel departemen untuk rapat. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan bergegas menuju aula konferensi. Dengan pengumuman dari grup Xinchen ini, keributan besar juga terjadi di kota Qingyun. Terutama distrik kota ke-6. Ada banyak sekali orang yang lebih memilih untuk percaya. Sudah mulai meninggalkan tempat itu bersama keluarga mereka. Karena prestise grup Dewa Baru di kota Qingyun masih sangat tinggi. Banyak orang bersedia percaya. Saya, yang sedang berkonsentrasi membuat Panji 10.000 jiwa, tidak peduli dengan urusan luar. Apa itu pemimpin aliansi? Apakah pejabat percaya atau tidak? Akan ada iblis di distrik kota ke-6. Saya sama sekali tidak peduli. Kebangkitan selalu dimulai dari kehancuran. Selain itu, percuma saja saya khawatir. Jika saya merebut komando kota Qingyun, saya mungkin akan dianggap sebagai anti manusia. Mengapa melakukan hal yang tidak berguna seperti ini? Dan setelah grup Dewa Baru mengeluarkan pengumuman itu, seluruh grup menjadi sunyi. Semua kultivator berada dalam pengasingan untuk berkultivasi. Para kultivator dalam masa pelatihan grup Dewa Baru. Saya juga memberi mereka warisan. Dengan berkat teknik warisan, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Dengan kecepatan seperti ini, grup Xinchen hari Senin depan, setidaknya lebih dari 1.000 kultivator. Semuanya bisa berlatih lebih dari 8 tingkat. Baru-baru ini, grup Xinchen terus merekrut kultivator. Masih banyak yang datang untuk bergabung. Terutama setelah pengumuman ini keluar. Sejumlah besar kultivator datang untuk bergabung. Berkembang dengan pesat. Setelah kompetisi hari ini, pemimpin aliansi kultivator muncul. Lin Beisuan, usia 27 tahun. Pasien batu ginjal suci senior. Membangkitkan 12 peluru esensi yang kuat. Mengalahkan semua orang di turnamen. Sekarang di depan kamera. Para sekutu. Perubahan langit ini memungkinkan kita semua untuk mendapatkan keuntungan besar. Sejak saat itu, menjadi seorang kultivator yang mampu memindahkan gunung. Tetapi semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Saya menemukan bahwa sampai sekarang masih banyak sekutu yang belum terdaftar. Harap segera pergi ke balai patroli terdekat. Daftarkan identitas kalian. Selanjutnya, kita akan membangun di seluruh negeri aliansi koreksi cabang. Setelah cabang di seluruh negeri didirikan, kalian adalah setiap kota besar. Penjaga setiap kota. Tolong jangan mengandalkan kekuatan bukan manusia di dalam diri kalian untuk melakukan apapun yang kalian inginkan. Untuk penjahat semacam ini, berhati-hatilah. Selain itu, jika dalam 3 hari para sekutu masih belum pergi ke aula patroli terdekat untuk mendaftarkan identitas, aliansi akan menganggap kalian sebagai tahanan orang berbahaya. Konferensi pers ini berlangsung lebih dari 1 jam sebelum berakhir.
Aliansi koreksi dapat dianggap sebagai pembentukan awal. Namun masih banyak kultivator yang tidak berencana untuk bergabung. Beberapa kultivator dengan tulang pemberontak. Sampai grup Dewa Baru. Merekrut kultivator dalam skala besar. Dan gajinya sangat murah hati. Semua datang ke pihak grup Xinchen. Sementara grup Xinchen tidak takut pada siapapun yang datang. Juga tidak membiarkan para pembudidaya di bawah bendera mereka untuk mendaftar. Adapun apakah itu akan menimbulkan masalah bagi pihak berwenang. Dengan keberadaan saya sebagai saksi. Grup Xinchen tidak takut akan masalah apapun. Ini dia. Bukankah aliansi kultivasi mengirim orang pada pagi hari ketiga? Mengklaim sebagai tetua ketiga dan keempat dari aliansi. Adalah dua pembudidaya inti emas. Yang menerima mereka adalah Gu Beichuan. Sekretaris Gu Jiao. Dua senior. Ketua dan tuan muda sedang dalam pengasingan. Silakan datang lagi setelah mereka keluar dari pengasingan. Di ruang resepsi. Gu Jiao berkata dengan sopan. Kami adalah tetua aliansi. Grup Xinchen Anda. Hanya membiarkan seorang sekretaris kecil seperti Anda. Untuk menerima kami. Keduanya mencibir. Aura inti emas meledak. Menghantam tubuh Gu Jiao. Deng mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan meraung marah. Bertindak semena-mena seperti ini. Kalian ingin berperang dengan grup Xinchen milikku? Berperang? Di depan aliansiku? Kalian pantas? Kedua orang ini berusia 3 atau 40 tahun. Penampilan mereka biasa saja. Jika tidak ada perubahan besar ini. Mereka hanyalah tokoh kecil di lapisan bawah. Tapi sekarang mereka melesat ke langit. Membuat kepercayaan diri mereka membengkak belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memandang rendah semua orang. Senior Huang. Mohon turun tangan. Gu Jiao berkata dengan wajah muram. Seperti yang dikatakan Tuan Muda. Kalian semua hanyalah gerombolan massa. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian tang perlahan berjalan keluar dari belakang panggung. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian tang. Kamu juga berada di tahap perampokan tunggal. Rambut di atas lebih banyak dari 2 Kong Chao Tian. Penatua Huang, yang berjalan keluar dari pemimpin aliansi, George. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau ancaman di wajahnya. Kenapa? Kau ingin bermusuhan dengan aliansi? Orang tua ini tidak berniat bermusuhan dengan siapapun. Tetapi siapapun yang berani menyerang grup Dewa Baru. Maka dia adalah musuhku. Katakan, Huang Lao. Esensi sejati di dalam tubuh meledak seperti sungai dan laut. Esensi sejati yang sangat kaya. Kekuatan yang mengerikan ini. Menyaksikan perubahan ekspresi dari kedua tetua aliansi. Tuan Muda berkata, siapapun yang datang mencari masalah, bunuh saja mereka. Maaf, kalian pantas mati. Mata Huang Lao menjadi dingin. Niat membunuh yang kuat menyembur keluar. Jari penunjuk bintang. Detik berikutnya, dia menyerang dengan berani. Mengangkat. Cahaya bintang tidak bisa tidak keluar dari ujung jarinya. Dalam sekejap, menusuk ke dalam diri kedua. Tetua aliansi. Plak. Detik berikutnya, kepala kedua orang itu meledak seperti semangka. Pembunuhan instan. Inilah perbedaan antara orang yang berlatih sihir. Dan mereka yang tidak. Selain itu, Huang Lao adalah orang terkuat ketiga di bawah komandoku. Dengan 3 inti emas. Membunuh kedua orang ini dalam sekejap. Huang Lao mengeluarkan inti emas mereka. Dia melihat Gu Jiao yang pucat. Panggil seseorang. Buang saja mayat mereka. Hanya 2 mayat. Dibuang oleh staf grup Dewa Baru. Apa yang terjadi? Ya Tuhan. Tidak hanya kepala mereka hilang. Saat ini menarik banyak orang untuk menonton. Melihat lubang di perut di tanah. 2 mayat tanpa kepala. Semua merasakan hawa dingin. Bahkan banyak orang muntah di tempat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mobil-mobil biro patroli datang berbondong-bondong. Kerumunan berbisik dan memberi jalan. Di mobil terdepan, Wali Kota Duhan turun dari kursi penumpang. Singkirkan mayat-mayat itu. Kemudian menunggu di luar. Ekspresi Duhan sangat serius. Untuk menangani mayat di tempat. Setelah siaga. Membawa para kepala biro ke grup Chao Xinchen. Berjalan menuju gedung pencakar langit. Namun sebelum mereka masuk, seseorang keluar dari dalam terlebih dahulu. Sekretaris Gu berkata, Tuan Du Cheng, para kepala biro, selamat datang. Ada keperluan apa? Duhan tersenyum pahit. Sekretaris Gu, sudah ada korban jiwa. Anda masih bertanya apa keperluan saya? Persaingan antar kultivator. Sepertinya biro pencari tidak berhak ikut campur, kan? Jika Anda ingin penjelasan, sebaiknya biarkan para kultivator dari aliansi yang datang. Gu Jiao sangat agresif. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan kembali. Para kepala biro menggelengkan kepala dan berkata, Tuan Cheng, grup Xinchen saat ini. Bukan urusan kita. Kembali dulu dan laporkan masalah ini
kepada aliansi kultivasi ibu kota. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Grup Xinjiang saat ini. Jumlah kultivator telah berkembang menjadi 5 atau 6 ribu. Ditambah Gu Changqing yang tak terduga. Sudah menunjukkan kelemahannya. Baik, ayo pergi dulu. Du Han mengangguk. Dia datang ke sini hanya untuk formalitas. Dia tidak berani benar-benar mencari masalah dengan grup Xinjiang. Hari ini sudah hari Jumat. Markas besar aliansi kultivasi ibu kota. Gedung pencakar langit berdiri dengan bangga. Grup Xinjiang. Betapa beraninya. Di kantor ketua aliansi. Sebuah suara marah terdengar. Lin Beisuan sedang menerima telepon. Wajahnya sangat suram. Akhirnya dia menutup telepon dengan suara keras. Ekspresi dingin muncul di matanya, dia tersenyum. Grup Xinjiang, ya? Kalian tidak perlu ada lagi. Kemudian dia menelepon. Telepon ke tetua Xuan Yuan Tuosen. Lin kecil, apakah kamu mengalami kesulitan? Telepon tersambung. Kemudian terdengar suara menyeramkan Xuan Yuan Tuosen. Tetua Xuan Yuan, begini ceritanya. Lin Beisuan menceritakan kejadiannya. Xuan Yuan Tuosen berkata dengan suara berat. Urusan antara kultivator sepenuhnya menjadi wewenangmu. Ingat, aku tidak ingin melihat ada orang biasa yang tertindas oleh kultivator. Jangan khawatir, tetua. Siapapun kultivator yang menyakiti orang biasa. Siapapun itu, aku pasti akan menghukumnya dengan berat. Lin Beisuan berjanji dengan tegas. Terserah kamu bagaimana cara menangani grup Xinjiang. Xuan Yuan Tuosen mengakhiri panggilan setelah mengatakan itu. Grup Xinjiang, bersiaplah untuk kehancuran. Lin Beisuan mencibir lalu berkata. Xiaolan, umumkan. Kumpulkan semua anggota dengan posisi kepala divisi dan ke atas. Di aula pertemuan. Baik, suara wanita hormat terdengar dari luar pintu. Pertemuan yang menargetkan grup Xinjiang. Dimulai. Sabtu malam. Tiba-tiba sebuah aura terpancar dari kamarku. Sangat menakutkan dan jahat. Gelombang energi yang mengguncang jiwa. Apa yang terjadi? Apakah harta karun yang dibuat Tuan Muda sudah jadi? Keributan yang sangat besar. Seketika mengguncang rumah sakit jiwa King He. Semua kultivator tahap inti emas yang masih berkultivasi terbangun. Mereka berjalan keluar dari kamar masing-masing dan datang ke aula luas di lantai 1. Semua ingin melihat kekuatan harta karun yang aku buat. Setidaknya para kultivator inti emas yang hadir memiliki 2 inti emas. Terlebih lagi, mereka memiliki mantra dan teknik. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Dalam alam yang sama, mereka dapat melawan 100 orang sendirian. Siapa sangka rumah sakit jiwa ini menyembunyikan banyak ahli. Sekitar 1 jam kemudian, aku perlahan berjalan menuruni tangga. Tuan Muda, apakah harta karunnya sudah jadi? Melihatku turun, semua orang tidak sabar untuk maju. Mereka berbicara satu sama lain. Semua ingin melihat seperti apa harta karun itu. Aku tersenyum tipis. Di tengah telapak tangannya, kabut hitam melonjak. Kemudian muncul bendera hitam sepanjang 150 cm. Dengan aliran pola iblis di permukaannya. Petir saling terkait. Bendera hitam dengan aura iblis yang dahsyat muncul. Kabut hitam melonjak di dalam bendera. Samar-samar terlihat 2 iblis besar. Berkeliaran di dalamnya. Mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Seiring dengan kemunculan bendera ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura yang membuat pikiran gelisah dan membuat seluruh tubuh terasa dingin. Jadi ini adalah senjata ajaib, terasa memberikan peningkatan kekuatan tempur yang besar bagi kami. Tuan Muda, apakah sulit membuat senjata ajaib? Jika ada waktu, bisakah Anda membuatkan satu untuk kami juga? Kekuatan yang dipancarkan oleh senjata ajaib di tangannya. Lebih dari 100 kultivator inti kesengsaraan yang hadir. Memandang dengan mata berapi-api. Sangat sulit untuk membuatnya sekarang. Membutuhkan banyak usaha. Tapi saya berjanji lagi. Di masa depan, saya pasti akan membiarkan kalian. Setiap orang memiliki senjata ajaib. Aku hanya tertawa sampai. Senjata ajaib di tanganku bernama Panji Linglung Hitam. Memiliki 2 bentuk. Ini adalah bentuk Panji. Saat ini dapat menampung 90.000 iblis. Memurnikan iblis juga sangat sederhana. Selama musuh terbunuh, Panji Linglung Hitam akan langsung menyerap jiwanya. Ada juga satu bentuk lagi. Adalah bentuk tombak iblis Long Yuan. Senjata ajaib ini menghabiskan banyak usaha dan darahku. Esensi darah telah melelehkan beberapa tetes ke dalamnya. Adalah senjata ajaib takdir masa depanku. Saat aku berbicara, pikiranku bergerak. Bentuk senjata ajaib di tanganku berubah. Dalam sekejap mata, berubah menjadi sebuah tombak. Guntur hitam berputar. Aura jahat dari napas langit. Untuk senjata ajaib ini, aku sangat puas. Bahannya memang agak rendah.
Tetapi jika bertemu bahan yang lebih baik di kemudian hari, bisa ditambahkan untuk meningkatkan potensi tak terbatas. Hao Qiang. Benar-benar sama seperti di novel. Pengaruh senjata sakti pada kultivator. Sangat menakutkan. Memiliki senjata sakti tingkat tinggi. Membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi bukanlah hal yang sulit. Tuan muda, kapan kita juga bisa memiliki senjata sakti takdir? Berkah senjata sakti untuk para kultivator tentu saja sangat besar. Tetapi jangan terlalu bergantung padanya. Dasar kultivasi diri sendiri juga sangat penting. Aku menarik kembali perkataan tentang kelahiran tombak iblis Long Yuan. Pertempuran hidup dan mati akan segera tiba pada hari Senin. Aku di sini berjanji. 10 orang teratas yang membunuh iblis. Aku secara pribadi akan membuatkan satu untuk kalian. Senjata sakti takdir. Lebih dari 100 kultivator. Alam perampok pil yang hadir. Mata mereka semua berbinar. Seolah-olah mereka berharap iblis segera datang. Tuan muda. Tidak baik. Sejumlah besar kultivator perampok dan dari aliansi mengepung gedung markas besar grup. Tepat pada saat ini, Yelan bergegas masuk. Tenanglah kalian semua. Semua mata tertuju pada Yelan. Ada apa? Mataku mendingin dan aku bertanya dengan suara rendah. Yelan tidak berani menyembunyikan apapun. Dan menceritakan tentang Huang Tua yang terbunuh kemarin. Dan 2 kultivator perampok dan dari aliansi. Sungguh keterlaluan. Tuan muda, ayo kita musnahkan mereka. Aliansi kultivasi apa itu? Sampah belaka. Setelah mengetahui penyebab kejadian ini, semua yang hadir dipenuhi dengan aura membunuh. Berapa banyak orang yang datang? Ekspresiku datar. Tetapi semua orang bisa melihat niat membunuh di mataku. Sekretaris Gu berkata, ada sekitar 300 kultivator perampok dan dipimpin oleh wakil pemimpin aliansi kultivasi. Dan mereka juga menyiarkan langsung secara nasional. Mengatakan bahwa kita adalah pemberontak, orang yang independen. Tidak pantas didisiplinkan oleh pejabat. Ingin membasmi habis semua sumber bencana seperti kita ini. Yelan menggertakkan giginya. Sekelompok orang yang tidak terorganisir. Benar-benar berpikir bahwa memiliki kultivasi tahap kesengsaraan dan adalah orang di atas orang. Seluruh tubuhku memancarkan aura membunuh yang sangat tertekan. Sambil mencibir. Jika hari ini tidak didisiplinkan dengan baik, yang disebut aliansi kultivasi ini, benar-benar menganggap grup Xinsheng saya bisa Anda remas. Pergi. Jadi aku membantai kelompok kultivator kesengsaraan dan ini. Mengambil inti emas mereka untuk berkultivasi. Yanda memimpin Yelan terbang keluar terlebih dahulu. Bunuh, habisi semuanya. Benar? Benda apa? Masih ikut campur urusan kita? Hari ini biarkan mereka semua datang tanpa kembali. Lalu membunuh ke Xiangjing. Bergantung pada apa yang disebut aliansi kultivasi itu. Lebih dari 100 kultivator tahap kesengsaraan dan yang hadir. Semuanya dipenuhi aura membunuh. Ikuti aku dengan saksama. Membantai grup Xinsheng. Pembantaian yang sangat mengerikan akan segera dimulai. Aku bukan ibu peri. Bahkan jika invasi iblis akan segera terjadi. Kekuatan tempur tahap Jie dan sangat penting. Tetapi aku tidak akan membiarkan seorang pun yang harus dibunuh. Membantai grup Xinsheng. Saat ini sangat ramai. Lebih dari 400 kultivator tahap Jie dan dari aliansi kultivasi. Mengepung gerbang hingga tidak bisa ditembus. Kerumunan orang yang gelap gulita menyaksikan dari kejauhan. Ada juga reporter khusus yang melaporkan secara langsung di tempat kejadian. Berbagai macam cerita tentang grup Xinsheng ini. Ambisi serigala yang tidak berdasar. Anda semua datang dengan sangat megah. Apakah Anda ingin berperang dengan grup Xinsheng kami? Di depan gerbang, Huang Lao sendirian. Menatap sisi berlawanan dengan jijik. 400 kultivator tahap Ji dan hehe, berperang? Apakah kalian layak? Wakil pemimpin aliansi kultivasi. Wu Rui menunjukkan cibiran dingin. Grup dewa baru kalian. Baru-baru ini merekrut kultivator dalam skala besar. Apakah kalian ingin memberontak? Kemarin kalian dengan kejam membunuh tetua aliansi kami. Kalian para penjahat seperti ini. Seharusnya dieksekusi semua. Tapi pemimpin aliansi berbelas kasih. Dan bersiap memberi kalian kesempatan. Biarkan ketua kalian keluar. Dan bawa grup dewa baru untuk bergabung dengan aliansi. Aliansi tidak akan menyelidiki masalah ini lagi. Huang Lao mendengarkan perkataan Wu Rui ini. Dan langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata tuan muda benar. Kultivator aliansi kalian adalah kaki tangan yang merugikan umat manusia. Begitu tidak sabar. Ingin mencaplok grup dewa baru kami. Wu Rui mendengar ini dan matanya menunjukkan niat membunuh. Siapa tuan muda kalian? Jika kata-kata ini benar yang dia katakan. Hari ini bahkan jika grup dewa baru tidak sekuat aliansi, dia harus mati. Kenapa? Kedok kalian telah terungkap. Merasa malu dan marah.
Huang Lao tersenyum tipis. Tahu kenapa ada begitu banyak kultivator yang tidak berniat bergabung dengan aliansi? Karena mereka yang sebenarnya memikirkan negara. Kalian para kultivator aliansi ini, setelah mendapatkan kekuasaan, hal pertama yang kalian lakukan adalah menindas rakyat. Hanya dalam beberapa hari, berapa banyak grup yang diam-diam diancam untuk memberi kalian saham? Jangan kira kami tidak tahu. Para direktur, giliran kalian untuk tampil. Setelah Huang Lao selesai berbicara, dia mencibir dan menyingkir ke samping. Seiring dengan ucapannya, teman lamanya membawa lebih dari 10 direktur grup yang cukup terkenal di Longkuo keluar. Ketika Wu Rui melihat orang-orang ini, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa berbicara, seorang wanita dengan aura yang mulia. Hadirin sekalian, jangan biarkan diri kalian dilahirkan ke dalam aliansi kucing yang redup. Tepat 3 hari yang lalu, ada seseorang yang mengaku sebagai tetua dari aliansi anggur datang ke rumah saya, memaksa saya untuk menyerahkan 10% saham grup Haoyue saya. Jika saya tidak memberikannya, dia mengancam saya agar berhati-hati saat keluar rumah. Mungkin saja saya akan diserang di pinggang. Jika kalian tidak percaya, kontraknya ada di sini. Sambil berkata demikian, dia dari dalam tasnya mengeluarkan kontrak itu di depan ruang siaran langsung. Membukanya di hadapan jutaan penonton. Grup Longxi saya juga diancam oleh tetua ke-12 dari aliansi untuk menyerahkan 10% saham. Ini kontraknya. Grup Teng Yue saya juga. Ini kontraknya. Binatang buas, 18 tetua, keluarlah. Di mana putriku? Kembalikan putriku. Seorang pria paruh-baya berperut buncit keluar sambil membawa kontrak. Dengan sangat sedih dan marah menghadap aliansi di seberangnya. Dia meraung kepada lebih dari 400 direktur grup. Saat satu demi satu direktur grup keluar sambil membawa kontrak, tidak hanya tempat kejadian menjadi gempar. Bahkan di ruang siaran langsung resmi, ratusan juta penonton tercengang. Kemudian mereka dengan panik mengutuk aliansi kultivasi. Itu bohong. Kalian menyebarkan kebohongan. Banyak orang dipenuhi niat membunuh. Dan tiba-tiba berteriak. Berani-beraninya kalian menyebarkan kebohongan tentang aliansi kultivasi kami? Hari ini aku akan memastikan. Grup Dewa Baru bermandikan darah. Semua anggota aliansi harus mati. Pada saat ini, 400 anggota aliansi kultivasi. Para kultivator tahap perampokan inti yang marah karena malu. Esensi sejati dalam tubuh meledak dengan dahsyat. Akan segera maju untuk mencabik-cabik lebih dari selusin direktur. Kenapa tidak bisa berteori dan ingin menggunakan kekerasan? Namun, pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh, disertai dengan kekuatan iblis yang mengejutkan dunia, tiba dengan suara gemuruh, meliputi 400 kultivator perampokan inti dari aliansi itu. Di bawah tekanan besar ini, lebih dari 400 kultivator perampokan inti. Semuanya gemetar jiwa dan raga. Esensi sejati dalam tubuh bergejolak. Semua terguncang hingga mengalami serangan balik dan memuntahkan darah aneh. Dengan wajah ngeri, mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Terlihat di depan gedung grup Dewa Baru. 2 sosok jatuh dari langit. Rambut putih, mata merah darah, aura jahat yang memaksa. Di sisiku ada Nik Tingale. Adapun yang lain, masih di belakang. Tidak bisa mengejar kecepatan saya. Wu yang menyambut tatapanku. Tubuhnya sedikit bergetar. Seolah-olah menghadapi iblis besar yang tiada tara. Jantung terasa seperti ditusuk oleh sebuah tangan tak terlihat yang besar. Siapa kamu? Wu Rui menahan ketakutan di dalam hatinya. Bertanya perlahan. Aku mendongak dengan acuh tak acuh. Apakah kalian tidak mendengar mereka memanggilku Tuan Muda? Ingin menggunakan grup Xinshen milikku untuk menunjukkan kekuatan mereka? Apakah kalian benar-benar menganggap kami terbuat dari tanah liat? Suaraku dingin menusuk tulang. Memancarkan niat membunuh yang kuat. Mohon terimalah kematianmu, Yan Ba. Mataku merah padam, tiba-tiba seberkas cahaya merah terpancar dari dalam. Kecepatannya seperti kilat, menembus kepala Wu Rui. Tidak hanya itu, kecepatan cahaya merah tidak berkurang. Berturut-turut menembus di belakang Wu Rui. Puluhan kepala kultivator Ji dan dalam serangkaian suara berdebur. Satu demi satu bunga merah dan putih bermekaran. Cahaya jiwa mereka ingin melarikan diri. Tetapi ditahan kembali oleh segel jiwa di antara alis saya. Jie dan dari aliansi lainnya. Melihat adegan ini, semua ketakutan mereka menghancurkan mereka. Setelah sadar, mereka tidak peduli apapun. Tanpa ragu, mereka melompat ke udara. Membunuh Tao Chun. Apakah kami membiarkan kalian melarikan diri? Tapi ini adalah bawahanku. Lebih dari 100 pembudidaya alam perampokan inti.
Melihat mereka yang melarikan diri. Pembudidaya alam perampokan inti aliansi. Mereka mengejar dengan seringai. Pembantaian dimulai. Sisa dari aliansi kultivasi. Lebih dari 200 pembudidaya alam perampokan inti. Semua ketakutan mereka hancur oleh kekuatan mengerikan yang baru saja aku tunjukkan. Kekuatan mengerikan yang sangat menakutkan. Satu-satunya pikiran di benak mereka adalah lari. Tapi bawahanku. Lebih dari 100 pembudidaya alam perampokan inti. Tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Mengejar dan membantai dengan gila-gilaan. Mereka semua telah menguasai mantra dan teknik. Setiap orang setidaknya memiliki 2 inti emas. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih mencengangkan. Mengejar berarti membunuh dengan 1 serangan. Tidak perlu jurus kedua. Aku menyaksikan pembantaian ini. Segel jiwa di antara alisnya bersinar. Aku teringat pada jiwa sejati puncak yang ditinggalkan lainnya yang jatuh. Gu Xiao, terima kasih atas bantuanmu. Ini adalah untuk teman lama. 13 direktur. Maju untuk berterima kasih padaku. Aku hanya tersenyum dan berkata, Anda semua tidak tahu kekuatan sejatiku. Sebelumnya berani maju untuk bersaksi. Mengungkap keburukan aliansi. Sebenarnya tidak perlu berterima kasih padaku. Anda harus berterima kasih atas keberanian dan kegigihan Anda. 13 direktur yang hadir. Kelompok di bawah panji mereka. Meskipun tidak sebanding dengan grup Xinchen. Tetapi juga kelompok besar dengan nilai lebih dari ratusan miliar. Gu Xiao. Putriku telah diculik oleh 18 sesepuh aliansi binatang. Mohon bantu aku. Jika kamu bisa menyelamatkan putriku. Mulai sekarang. Grup Gu saya bersedia menjadi grup dewa baru. Mengikuti jejak Anda. Pria parubaya yang agak gemuk itu. Dengan perut bir keluar. Dan memohon kepada saya. Saya yang memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya menggelengkan kepala. Putri Anda mungkin sudah meninggal. Sesuai perkembangan kehidupan sebelumnya. Besok pria parubaya gemuk berusia 70 tahun ini. Karena putrinya tidak kunjung pulang. Mengadakan konferensi pers. Dan membuat masalah ini menjadi besar. Namun yang didapat hanyalah mayat putrinya. Dan ketidakpedulian aliansi kultivasi. Yang mengatakan bahwa putrinya telah menindas orang biasa. Dan telah dieksekusi. Mendengar itu, pria berusia 70 tahun itu merasakan sakit di hatinya. Seluruh dirinya seperti kehilangan jiwa. Dan jatuh ke tanah. Satu-satunya yang mungkin. Mungkin belum mati. Tetapi saya perlu memeriksanya sendiri. Tuan Muda Gu. Mohon. Jika Anda dapat menyelamatkan putri saya. Semua penyakit ini karena kamu. Grup Kishi juga bersedia menyerahkannya. Kitao langsung memeluk pahaku saat mendengarnya. Memohon dengan tangisan. Baik, itu yang kamu katakan. Namun, hidup atau mati. Aku ingin grup di bawahmu. Aku setuju dengan permintaannya. Kitao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wajahnya penuh harapan. Tuan Muda Gu. Kami berharap dapat menjalin aliansi dengan grup Anda. Direktur lainnya menyarankan. Pada saat yang sama, pengejaran di langit telah berakhir. 400 bagian yang dibawa oleh aliansi kultivasi ke sini. Tidak ada satupun kultivator yang selamat. Di bawah kepemimpinan Huang Tua. Semua orang menginap di gedung Xinchen. Aku akan keluar gunung untuk mengendalikan grup Xinchen. Mereka juga tidak perlu lagi tinggal di rumah sakit jiwa Qingya. Gedung grup Xinchen. Urusan luar kembali tenang. Namun, internet menjadi heboh. Satu demi satu video. Diunggah ke berbagai platform video online. Hanya dalam waktu setengah jam. Langsung menjadi trending topik. Waduh, aliansi kultivasi ini terlalu. Saya tidak melihat ada yang aneh. Seorang pemuda pembunuh naga akan menjadi naga jahat. Para kultivator dari aliansi kultivasi. Awalnya hanyalah orang biasa. Sekarang mereka diberi kekuasaan. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hati nurani mereka? Pernyataan di atas masuk akal. Saya tidak akan mempercayai aliansi kultivasi. Dukung grup Dewa Baru. Dukung Tuan Muda Gu. Grup Dewa Baru memang bagus. Sepertinya tahu. Banyak rahasia tentang perubahan besar ini. Saya baru saja di internet. Mencari beberapa informasi. Mereka semua mengatakan Tuan Muda Gu gila. Ini semua hanya rumor. Hehe, aku juga ingin bergabung dengan grup Dewa Baru. Sekarang sedang dalam perjalanan ke kota Qingyun. Adakah yang ikut? Liga Jia Yi omong kosong apa itu? Grup Dewa Baru adalah pilihan terbaik. Perlakuan yang sangat baik. Kudengar mereka juga memberikan teknik warisan. Semua platform jaringan utama di dalam negeri. Semua diskusi tentang kecaman. Mengutuk aliansi kultivasi. Dan grup Dewa Baru. Topik tentang betapa bagusnya mereka. Mulai hari ini. Reputasi aliansi kultivasi. Benar-benar busuk. Dan grup Dewa Baru bangkit dengan memanfaatkan badai ini. Pada hari ini.
Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya di seluruh negeri yang datang untuk mengirimkan karya. Kantor kepala di gedung markas besar Aliansi Shangjing. Xiao Lin. Inikah aliansi kultivasi yang kau kelola? Lin Beisuan baru saja selesai berkultivasi dan menerima telepon dari Xuan Yuan Tuosen. Ada apa dengan tetua Xuan Yuan? Saya baru keluar dari pengasingan dan belum tahu apa yang terjadi di luar. Lin Beisuan mendengar suara suram Xuan Yuan Tuosen, bertanya dengan sedikit kebingungan. Kamu masih tidak tahu? Cari sendiri di internet. Lalu beri aku penjelasan. Xuan Yuan Tuosen mendengus dingin dan menutup telepon. Lin Beisuan mengutuk. Masuk ke platform Yuan. Ketika dia melihat konten di pencarian populer, ekspresinya langsung berubah. Segera menelepon Xuan Yuan Tuosen. Dengan marah berkata, Tetua, aku benar-benar tidak menyangka aliansi memiliki begitu banyak babi. Semuanya adalah bajingan terkutuk. Beri aku waktu 1 hari. Aku berjanji akan mengeksekusi semua binatang ini. Xuan Yuan Tuo berkata dengan dingin. Kau tahu atau tidak, kau sendiri yang tahu dengan jelas. Posisi ketua aliansimu harus diganti. Seseorang sudah datang untuk menggantikanmu. Dan kau cukup menjadi wakil ketua aliansi saja. Bajingan. Merebut posisi ketua aliansiku, ya? Jika aku tidak diterima di sini, akan ada tempat yang menerimaku. Aku akan membunuh orang yang menggantikanku terlebih dahulu. Lalu menemukan dan menghabisi kalian berenam bajingan tua. Lin Beisuan tampak garang dengan aura pembunuh di wajahnya. Amarah di matanya hampir meledak. Kau ingin membunuh siapa? Sebuah suara tawa kecil terdengar dari luar jendela. Siapa? Lin Beisuan tiba-tiba melihat ke arah itu. Hanya terlihat di luar jendela seorang pemuda berdiri. Dia menatapnya dengan ekspresi mengejek. Orang ini ternyata adalah Lu Hao yang telah menghilang selama beberapa hari. Namun, dari tubuh Lu Hao ini terpancar semacam mati. Dan nadanya sangat hormat. Lu Hao berkata dengan tenang. Aku tahu bagaimana melakukannya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan ini. Malapetaka umat manusia akan segera tiba. Menurut tebakanku, itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Iblis dari luar wilayah, Kota Qingyun telah melaporkan hal ini. Itu berasal dari mulut Gu Beichuan dari grup Xinshen. Apakah mayat yang mereka ekspos hari itu adalah Yue Xiemo? Dua Xuan Yuan Tuo Sen Hao. Tidak buruk. Itu memang mayat Yue Xiemo. Penunjukan internal grup Xinshen. Ada juga keberadaan seperti saya. Orang ini mungkin Gu Changqing. Nu Hao Chen Indao. Mereka benar-benar dapat memperkirakan hari dan lokasi kedatangan Yue Xiemo. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Selain itu, Anda juga harus bersiap. Senjata panas manusia. Untuk para kultivator di tahap pelatihan Qi. Juga memiliki daya mematikan. Siap memobilisasi pasukan untuk melawan kapan saja. Xuan Yuan Tuo beragu-ragu. Apakah senjata panas efektif melawan Yue Xiemo? Nu Hao berkata dengan ringan. Kemauan jalan surgawi bintang biru muncul. Anda seharusnya melihat formasi. Di depan formasi ini. Menurut perkiraan saya, Yue Xiemo bisa turun. Tingkat kultivasi tertinggi hanya mencapai tahap pendirian pondasi. Dan itu pun tidak bisa dalam skala besar. Kedatangan di tahap pendirian pondasi. Kebanyakan pasti hanya semut di tahap pengumpulan Qi dan pendirian pondasi. Senjata termal kalian manusia. Saat senja tiba, aku datang ke Shangjing. Muncul di luar sebuah villa. Ketika kesadaran ilahiku meliputi villa ini, seketika aku melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Seorang pria paruh baya gemuk sedang meremas-remas seorang wanita muda. Wanita itu sudah mati. Tetapi binatang itu masih tidak melepaskannya. Benar-benar binatang. Melihat adegan ini, aku membunuh satu untuk memberi pelajaran pada 100 lainnya. Menatap mayat wanita itu dengan sedikit terkejut. Aura kebencian yang sangat pekat. Sudahlah. Kebetulan aku masih kekurangan beberapa jiwa yin yang penuh dengan aura kebencian. Anggap saja kau salah satunya. Hancur. Tanda jiwa di antara alis saya bersinar. Menembakkan seberkas cahaya jiwa ke dalam mayat wanita itu. Di dalam ruang lautan jiwa saya. Wanita itu sudah tidak memiliki kesadaran. Jiwa yang tersisa berkeliaran di sini. Tapi saat itu, ruang ini tiba-tiba memunculkan benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Menembus masuk ke dalam tubuhnya. Saat benda hitam memasuki tubuh, jiwa yang tersisa secara naluriah menjerit. Benda hitam yang tak berujung mulai menyebar di dalam tubuhnya. Rasa sakit yang tak berkesudahan membuatnya ingin hidup. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Jiwa yang tersisa seolah-olah akan hancur. Pada saat yang sama, dendam yang terkumpul di dalam mayatnya juga berkumpul dengan cara yang tak terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, saya dengan santai melemparkan beberapa pil emas.
Pemulihan jiwa pertama di kabut hitam. Akan segera lahir. Sekitar setengah jam. Di depan saya ada gelombang benda hitam. Muncul sesosok tubuh jiwa yang diselimuti benda hitam. Wanita itu seperti jiwa namun juga seperti mayat. Terima kasih Tuan telah memberiku kehidupan baru. Mohon Paduka izinkan aku keluar kota dengan penuh semangat. Dia berlutut di depanku. Menundukkan kepala dan memohon. Pergilah, aku menunggumu. Perasaanku campur aduk. Mulai sekarang namamu adalah 01. Terima kasih Tuan telah memberikan izin. 01 menyapu dengan ganas. Memasuki villa itu. Kemudian terdengar jeritan yang sangat menakutkan dan penuh kebenaran. Sebenarnya dia sudah tidak memiliki ingatan masa lalu. Hanya tahu bahwa dia mati di tangan pria gemuk itu. Instingnya hanya ingin membalas dendam. Sekitar 10 menit atau lebih. 01 mulutnya penuh darah. Pria gemuk berminyak itu hidup-hidup. Dimakan olehnya. Aku menariknya kembali ke dalam cincin Black Meteor. Kemudian membawa pergi tubuhnya. Namun, belum lama aku pergi. Sosok Lu Hao muncul di sini. Menarik. Bahkan teknik kuno untuk melatih jiwa seperti ini pun ada. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menyelidiki latar belakangmu. Melihat arah aku pergi. Lu Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sekitar pukul 9 malam. Aku kembali ke gedung Xinshen. Ketika Qitao melihat mayat putrinya. Dia tidak bisa menerimanya dan pingsan. Aku juga tidak memberitahunya bahwa aku telah mengubah sisa jiwa putrinya menjadi iblis. Di dalam kantor direktur. Di dalam kantor direktur. Aku berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit. Menatap pasar malam yang ramai. Menunggu kedatangan seseorang. Tuan muda, Du Chengju telah tiba. Tidak lama kemudian, Gu Jiao membawa Duhan masuk dengan mengetuk pintu. Tuan muda Gu, untuk urusan apa Anda mengundang saya? Duhan maju dan bertanya dengan bingung. Aku menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan tenang. Aliansi kultivasi yang penuh asap dan bau. Pasti Tuan Du Cheng sudah melihatnya. Du Hanzhou belum datang. Sudah kulihat. Entah apa yang ingin dikatakan Tuan muda Du. Karena Tuan Du Cheng begitu tidak sabar. Maka aku juga tidak akan menyembunyikannya. Markas grup Dewa Baruku ada di kota Qingyun. Di tanah ini, aku tidak akan membiarkan aliansi ikut campur dalam pengelolaan. Entah apa pendapat Tuan Du Cheng? Kesalehan pribadiku bukanlah kesalehan yang sebenarnya. Duhan berencana sepanjang hidupnya. Kau ingin memegang kendali kota Qingyun. Aku hanya tersenyum. Kau juga bisa memahaminya seperti itu. Kota Qingyun akan kulindungi. Jadi sudah seharusnya aku yang mengendalikannya. Bagaimana menurutmu, Tuan Du Cheng? Duhan berkata dengan suara rendah. Walaupun begitu, aliansi tidak akan tinggal diam. Tepat malam ini, aku mendapat kabar dari dalam bahwa ketua aliansi sebelumnya, Lin Beisuan, telah dibunuh oleh ketua aliansi yang baru. Ketua aliansi yang sekarang ini tidak biasa. Siapapun dia, sebaiknya jangan ikut campur urusan kota Qingyun. Tujuan aku memintamu datang adalah agar kau menyampaikan maksudku ke atasan. Mulai hari ini, aku yang berkuasa di kota Qingyun. Aku, Gu Changqing, menatap Duhan dan berbicara dengan arogan. Melihat ini, di dahi Duhan terlihat keterkejutan. Dia menenangkan diri dan berkata, saya akan menyampaikan. Apakah ada hal lain, Tuan Muda Gu? Saya permisi dulu. Karena warga distrik 6 sudah dievakuasi semua. Setelah kembali, segera kerahkan seluruh tentara dan persenjataan kota untuk bersiap menyambut kedatangan iblis. Duhan berdiri dan berkata, baik, tidak ada hal lain. Saya akan kembali untuk menyusun rencana dan menyampaikan keinginanmu ke atasan. Setelah Duhan kembali, segera sampaikan kata-kataku ke petinggi pusat di Shangjing. Ternyata mereka setuju, bahkan menyuruhnya untuk mematuhi perintahku. Hal ini membuat Duhan sedikit bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia, orang kecil, tidak bisa memengaruhi permainan di atas sana. Dia segera mengadakan pertemuan semalam, memobilisasi semua pasukan militer dan departemen persenjataan untuk bertahan di distrik ke-6. Keesokan paginya, seluruh distrik ke-6 telah diblokade. Jutaan warga telah berhasil dievakuasi dalam beberapa hari ini. Pada saat yang sama, pagi ini, grup Xinshen mengadakan konferensi pers. Sampai aku berdiri di depan kamera dan perlahan berkata, selamat pagi, semuanya. Saya Gu Changqing, direktur yang baru diangkat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada semua praktisi kultivasi di kota Qingyun. Besok pukul 3 sore, distrik kota ke-6 akan memiliki iblis eksternal skala besar.
yang datang dan menyerang kita melalui celah ruang hampa. Grup Dewa Baru saya dapat mengerahkan jutaan kultivator. Saya, Gu Changqing, termasuk seluruh grup. Semua kultivator akan berpartisipasi dalam pertempuran pertahanan ini. Bahkan jika distrik kota ke-6 berlumuran darah, kita tidak akan mundur setengah langkah. Jika masih ada kultivator lepas di luar kota Qingyun, krisis ini menyangkut kehidupan dan kematian puluhan juta orang di seluruh kota. Anda tidak perlu bergabung dengan grup Dewa Baru. Saya hanya berharap Anda dapat dengan antusias bergegas ke distrik kota ke-6 untuk berpartisipasi dalam pertempuran membela rumah kita ini. Siapapun yang mati dalam pertempuran, keluarga Anda akan dirawat dengan baik oleh grup Dewa Baru. Setelah konferensi pers ini, prestise grup Dewa Baru di kota Qingyun seketika mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, tiba keluarga Tang di kota Qinghai. Kakek, inikah yang kau sebut orang gila? Yang di aula itu, gadis berusia 15 atau 16 tahun. Menatap kakeknya, Tang Qianglong, dengan sangat tidak puas. Tang Qianglong mengamati isi siaran televisi. Wajah tuanya terus berkedut. Saat ini, dia juga sangat menyesal telah membatalkan pertunangan. Lebih tepatnya, sejak kemarin melihat apa yang terjadi di luar gerbang grup Xinchen. Dia sudah mulai menyesal. Kakek, kau sudah pikun. Aku masih di bawah umur. Tidak bisakah kau menunggu beberapa tahun lagi untuk membatalkan pertunangan? Lagi pula, kau bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar gila. Kau dengan bodohnya membatalkan pertunangan. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Bisa dibilang kita benar-benar membuatnya tersinggung. Ketika dia punya waktu untuk membalas dendam. Apakah kau pikir keluarga Suanyuan dapat melindungi kita? Wajah kecil Tang Yuei memerah karena marah. Mendengar kata-kata cucunya ini, ekspresi Tang Qianglong menjadi sangat buruk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap grup Xinchen. Jika mereka ingin berurusan dengan kita. Tang Yuei menarik napas dalam-dalam dan berkata, satu-satunya cara sekarang adalah memutuskan hubungan dengan keluarga Xuan Yuan. Lalu aku akan bergabung dengan grup Xinchen. Aku memiliki akar seni bela diri. Sekarang aku sudah berada di tingkat 9 pelatihan Qi. Kita sekarang harus pergi ke kota Qingyun. Kakek akan menjelaskan semuanya kepada keluarga Xuan Yuan. Kakek, demi keluarga Tang, jangan pernah bermain di dua sisi. Kita sekarang harus benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga Xuan Yuan. Tang Yuei berkata dengan sangat serius. Tang Qianglong tersenyum pahit. Kakek mengerti. Cepat berangkat ke kota Qingyun. Tang Yuei mengangguk. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika kakek bersikeras pada jalannya, dia hanya bisa mengumumkan putus hubungan dengan keluarga Tang untuk menyelamatkan diri. Dia adalah gadis yang sangat pintar. Mengenai situasi saat ini, terlihat sangat jelas. Kebangkitan grup Xinchen tak terhentikan. Jika tidak ada kejadian tak terduga. Jika tidak ada kejadian tak terduga, akan menjadi keberadaan yang memimpin era ini. Pada hari ini, tidak hanya Tang Yuei. Ada juga banyak kultivator. Semua berencana untuk bekerja untuk grup Xinchen. Namun, segera diganggu oleh pengumuman yang dikeluarkan oleh grup Xinchen. Grup Xinchen memberi perintah kepada kultivator di kota-kota lain di negara itu. Kota-kota kalian juga akan menghadapi invasi iblis. Mohon tetap di kota masing-masing. Bersiaplah setiap saat untuk mendengarkan mobilisasi penguasa kota. Bersumpah untuk membela sampai mati. Meskipun pengumumannya singkat, tetapi itu membiarkan grup Xinchen memenangkan hati banyak orang lagi. Ini juga membuat para penguasa kota menghela napas lega. Mereka benar-benar takut pada kota mereka sendiri. Semua kultivator lari ke kota Qingyun. Seiring dengan grup Xinchen, pengumuman ini dirilis. Benar-benar membuat banyak yang bersiap. Kultivator menuju kota Qingyun tertinggal. Hari-hari ini, grup Xinchen menggunakannya setiap hari untuk sejumlah besar kultivator. Jam 10 malam ini, terdaftar di grup Xinchen. Jumlah kultivator telah menembus 100.000. Di antaranya ada Tang Yuei. Memiliki akar spiritual 5 elemen. Latihan Qi tingkat 9. Ini membuatnya saat bergabung grup Xinchen, dia mendapatkan posisi kapten. Setiap kapten dapat mengelola 10 orang. Malam gelap gulita. Tidak ada bulan yang muncul malam ini. Langit mendung. Seolah menandakan bahwa badai ini akan segera datang. Ingin kantor. Saya sedang berbicara dengan Duhan di telepon. Duhan bertanya, bagaimana cerita besok harus dibuat? Berbagai iblis muncul. Haruskah kita melakukan penembakan artileri terlebih dahulu? Saya dengan tenang menjawab. Inilah yang ingin saya katakan.
Begitu satelit mendeteksi ada celah ruang hampa yang muncul di distrik ke-6. Tunggu sampai mereka muncul dalam skala besar. Beri aku semua peluru artileri jarak jauh dari departemen militermu. Tembakan semuanya. Jumlah iblis yang datang jauh melebihi imajinasi kita, kata Duhan. Baik, lalu apa yang harus dilakukan oleh 200.000 tentara di kota? Apa yang harus mereka lakukan? Saya berkata dengan jujur. Senjata api juga dapat melukai iblis pada periode pelatihan Ki. Tanyakan apa keinginan mereka. Keluarga dari mereka yang gugur dalam pertempuran akan ditanggung oleh grup Shinshen saya. Jika takut mati, biarkan mereka mundur di tempat. Membela negara dan bangsa. Aku yakin mereka tidak akan mundur. Duhan berkata dengan pasti. Berharap untuk meminimalkan kerugian. Jika tidak, tunggu. Monster laut di luar kota Qinghai mendarat. Kita mungkin tidak dapat menghadapinya. Kota Qinghai sangat dekat dengan kota Qingyun. Hanya berjarak lebih dari 100 km. Cerita. Jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir lupa. Betapa banyaknya makhluk laut. Jika mereka mendarat. Duhan berpikir dalam hati. Aku berkata dengan tenang. Jika ada tentara, gunakan jenderal untuk memblokir. Jika ada air, gunakan tanah untuk menutupi. Pergilah bersiap. Malam ini pasti akan menjadi malam tanpa tidur. Bersiap dengan senjata lengkap. Dilengkapi dengan peralatan tercanggih saat ini. Semua berkumpul menuju distrik kota ke-6. Aku berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Menatap malam. Kota Qingyun yang gemerlap. King menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari tahu. Besok, entah berapa banyak anak yang akan kehilangan orang tua mereka. Dan berapa banyak orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Meskipun banyak nyawa telah hilang. Dan telah memperoleh kekuatan yang besar. 108 pil perampokan telah dibudidayakan. Dan itu masih merupakan pil hitam yang misterius dan kuat. Tapi aku tidak bisa dengan kekuatan sendiri membalikkan keadaan. Jumlah iblis sangat banyak. Tidak terukur. Di kehidupan sebelumnya, di medan perang. Rasanya tidak ada habisnya untuk dibunuh. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup. Aku bahkan tidak tahu. Menggelengkan kepala. Aku kembali ke kamar untuk berkultivasi. Sudah ditempatkan pasukan untuk berjaga. Di luar 6 pintu masuk dan keluar. Ke distrik kota ke-6. Di luar setiap pintu masuk dan keluar. Dalam radius 5 km. Sudah diblokir oleh militer. Berbagai jenis rudal canggih. Peralatan peluncuran juga sudah diukur. Departemen militer telah mengeluarkan semua amunisi cadangan kota Qingyun. Akan segera menghabiskan segalanya. Terjun ke dalam perang ini. Selain itu, roket jarak jauh di pinggiran kota. Basis peluncuran juga mengeluarkan semua rudal yang disimpan. Siap siaga. Selain bom nuklir. Semua yang bisa digunakan, digunakan. Jika benar-benar tidak bisa dihentikan, bom nuklir juga harus digunakan. Pada saat yang sama, siaran satelit besar. Kota-kota besar semuanya siap siaga. Hanya saja mereka tidak tahu. Iblis akan muncul dari mana. Alasan kenapa aku tidak mengatakannya. Karena mereka tidak bertanya. Aku tentu tidak akan menjilat untuk mengatakannya. Selain itu, kota Qingyun juga yang pertama diinvasi. Karena membunuh 2 iblis itu. Memungkinkan iblis dari luar penjara untuk pertama kali menemukan lokasi ini. Kota-kota lain sekitar 6 atau 7 jam. Setelah kota Qingyun diserang, iblis dari luar penjara akan tiba secara bertahap. Sekitar pukul 12 siang. Sejumlah besar kultivator dari kota Qingyun merasakan 6 medan perang. Saat ini, di atap gedung grup Dewa Baru. Saya dan grup Dewa Baru. 33 tahap inti emas terkuat berada di sini. Tuan Muda. Pasukan kultivator dari seluruh kota telah berada di posisi. Hanya menunggu iblis dari luar penjara tiba. Ini adalah laporan yang dikumpulkan dengan cepat oleh Sekretaris Gao. Untuk dilaporkan. Aku mengangguk setelah mendengar ini. Kepada Tuan Huang dan yang lainnya di belakangku. Berkata dengan tenang. Semuanya. Medan perang ketiga adalah tempat yang akan kita tuju. Jumlah iblis yang tiba di sini adalah yang terbanyak. Tekanan kalian akan sangat besar. Berdiri. Tidak ada rasa takut atau keraguan di wajah semua orang. Menjawab dengan kata-kata tegas. Baik. Ikuti aku berperang. Aku tersenyum tipis. Sosokku melayang ke udara. Langsung menuju distrik ke-6. Terbang ke arah lokasi medan perang ketiga. Ketika Huang Lao dan yang lainnya melihat ini, mereka segera menyusul. Di luar pintu masuk medan perang ketiga, pasukan besar berkumpul dan bersiap di sini. Jumlah kultivator yang memikul tanggung jawab berat tidak kurang dari sebelumnya. Mereka berdiri di langit dengan wajah serius. Mengamati distrik ke-6. Ini sudah menjadi kekuatan tempur manusia.
Yang paling mutakhir saat ini. Perlu bergantung pada mereka untuk membalikan keadaan. Di luar kamp militer pusat yang dibangun sementara. Yetuba, jenderal perang yang bertanggung jawab atas medan perang ketiga, ada di sini. Menatap distrik ke-6 di seberang jembatan. Dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia juga seorang kultivator. Tapi saat ini baru tingkat Q3. Wei Gen. Dan di ketentaraan juga ada banyak kultivator. Tidak semuanya orang biasa. Ba Jiang. Semuanya sudah siap. Kapan saja bisa berperang. Ajudan grup Dewa Baru datang dengan tergesa-gesa. Akan melaporkan. Grup Dewa Baru mendukung 15.000 kultivator. Ditambah kultivator lain dari kota Qingyun. Selain kultivator di pasukan kita. Jumlah kultivator di garis depan. Total 23.631 orang. Ba Jiang. Menurut Anda, apakah ini akan menjadi lelucon? Pada akhirnya. Ajudan ragu-ragu. Ba Jiang merenung. Markas besar Shangjing mengeluarkan perintah. Agar setiap kota di negara ini bersiap untuk berperang. Saya pikir masalah ini kemungkinan besar benar. Tapi juga berharap itu palsu. Saat itu juga. Suara membelah udara datang dari langit. Itu adalah Tuan Gu yang datang. Ternyata Tuan Gu secara pribadi datang ke medan perang ketiga. Sepertinya zona perang ketiga kita menghadapi tekanan terbesar. Dengan adanya Tuan Gu, saya berani mengatakan zona perang ketiga pasti tidak akan bisa ditembus. Ketika para kultivator di medan perang melihat siapa yang datang, mereka tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Serangan gencar semacam itu datang mencari markas kultivator grup Xinshen. Di luar tenda peleton kecil. Mengenakan pakaian ketat hitam. Dengan tubuh yang ramping dan menawan. Tang Yue dengan wajah halus dan putih. Melihat ke langit tinggi memimpin. Lebih dari 30 kultivator Jie dan tiba. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dalam hati. Cepat lihat. Tuan Gu muncul di zona perang ketiga. Saya pikir ini bukan pertanda baik. Tempat di mana Tuan Gu muncul pasti yang paling parah. Zona perang ketiga mungkin menjadi zona perang yang paling mengerikan. Pada saat yang sama. Saat saya muncul di zona perang ketiga. Ruang siaran langsung resmi juga mendidih. Tuan Gu, mengapa Anda datang ke zona perang ketiga? Mungkinkah situasi di zona perang ketiga kita akan sangat mengerikan? Shen Tuba kekar dan kuat. Datang untuk menyambut dengan kecepatan tercepat. Apakah itu yang paling mengerikan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa mungkin ada 3 tahap yin palsu di sini. Masih ada 2 jam lagi. Biarkan para prajurit makan dan minum sampai kenyang. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati. Aku sedikit berjaga. Melihat Shen Tuba. Tiba-tiba datang. Apakah kamu ingin menjadi lebih kuat sebelum perang datang? Mendengar ini, Shen Tuba tertegun. Guzong, apa maksudmu dengan ini? Aku berkata dengan tenang. Ini adalah konstitusi tubuh yang kuat yang ditinggalkan. Benarkah? Mata Shen Tuba penuh semangat. Tolong bantu aku, Guzong, karena aku sudah berbicara. Tentu saja aku akan membantumu. Melihat mata Shen Tuba yang bersemangat. Aku berkata dengan tenang. Waktu hampir habis. Duduk bersila. Aku akan membangkitkan tubuh tiranimu untukmu. Ya, Guzong. Shen Tuba menjawab dengan tegas. Nada suaranya penuh harapan dan kepercayaan. Segera duduk bersila. Aku segera mengulurkan tangan kanan. Lapisan cahaya hitam secara bertahap muncul di telapak tanganku. Cahaya hitam itu mengandung semacam energi tirani. Penuh dengan kebenaran dan misteri. Saat aku menjalankan kekuatan emas hitam di tubuhku, aku akan menggunakan kekuatan Jingjin untuk membangkitkan tubuh tiranimu. Kata-kataku mantap dan kuat. Shen Tuba menutup matanya rapat-rapat. Rilekskan tubuhmu. Terima sepenuhnya suntikan kekuatanku. Baik, seperti itu. Saat cahaya hitam di telapak tanganku berangsur-angsur menyebar. Energi yang kuat secara bertahap disuntikan ke dalam tubuh Shen Tuba. Semacam kekuatan yang tak tertahankan. Mengalir deras di dalam tubuhnya. Setiap jaringan otot. Setiap urat nadi seolah-olah dibentuk ulang dalam sekejap. Kekuatan terus meningkat. Entah sudah berapa lama berlalu. Shen Tuba meraung rendah. Merasakan perubahan besar di dalam tubuhnya. Otot-otot seluruh tubuh mengembang pesat. Cahaya keemasan bersinar di permukaan tubuh. Seolah berubah menjadi dewa perang emas. Aku perlahan menarik kembali tangan kananku. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman. Berhasil membangkitkan. Ketahanan tubuh lapis 9 ini bisa membantuku melawan musuh. Kekuatan yang sangat dahsyat. Shen Tuba dengan terkejut merasakan di dalam dagingnya. Kekuatan dahsyat yang mengalir di seluruh anggota tubuh. Hatinya dipenuhi kegembiraan dan rasa terima kasih. Bawahan pasti tidak akan mengecewakan. Dalam pertempuran berikutnya, saya pasti akan berada di garis depan. Bersiap untuk bertempur. Ini adalah pertempuran yang sulit.
Aku menepuk bahu Shen Tuba. Meskipun suaranya tenang, namun mengandung keagungan yang tak tertahankan. Shen Tuba telah mencapai prestasi besar. Kemudian berjalan keluar dari tenda kemah. Ekspresinya tidak pernah sekuat ini. Keduanya berjalan keluar dari tenda kemah berdampingan. Setelah keluar, aku langsung terbang menjauh. Menuju ke markas perbaikan grup Dewa Baru. Sepertinya, Ming berhasil bangkit. Fu Guan yang telah menunggu di luar. Kelompok kekuatan tempur. Melihat Shen Tuba yang begitu menekan. Wajahnya penuh kejutan. Shen Tuba mengangguk. Terima kasih kepada majikan. Sekarang jam berapa? Kelompok kekuatan tempur menjawab. Sudah pukul 1.40 lebih sore. Jarak dari pukul 2 siang yang dikatakan grup Dewa Baru. Iblis akan datang. Tersisa kurang dari setengah jam. Mendengar ini, Shen Tuba berkata dengan suara berat. Berikan perintah. Bersiaplah untuk bertempur kapan saja. Ya, kelompok kekuatan tempur mengangguk dengan berat. Segera pergi ke tenda siaran. Tenda utama grup Dewa Baru di zona pertempuran ketiga. Semua modifikasi penyelesaian difokuskan di sini. Total 1.120 orang. Saat ini aku turun dari langit dan berkata dengan tenang. Omong kosong, aku tidak ingin bicara banyak. Semoga dalam pertempuran berikutnya. Sebaiknya jangan sampai aku melihat orang yang melarikan diri dari pertempuran. Jika sampai aku melihat, aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Tuan Gu, kami semua bukan orang yang takut mati. Benar, bertempur sampai mati. Kata-kata semua orang bergema. Semua sudah siap untuk bertempur sampai mati. Aku mengangguk. Tidak berbicara. Tiba terlebih dahulu di distrik ke-6. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, tiba pukul 2 siang. Suasana di luar seluruh distrik ke-6 menjadi semakin tegang. Udara terasa menjadi berat. Membuat orang sesak napas. Tiba-tiba, dari dalam distrik ke-6 terdengar suara gemuruh. Seolah-olah langit dan bumi terkoyak. Apakah iblis nafsu akan datang? Gemuruh yang tiba-tiba membuat semua mata melihat ke distrik ke-6. Terlihat satu demi satu. Retakan ruang hampa yang besar muncul di atas distrik ke-6. Retakan itu memancarkan cahaya aneh. Membuat orang merasa dingin. Cepat lihat. Ternyata benar-benar ada iblis yang datang. Entah siapa yang berteriak. Belum selesai berbicara. Terlihat di atas distrik ke-6. Diretakan ruang hampa yang terbuka itu. Sekelompok demi sekelompok yang mengamuk. Monster-monster aneh menyerbu keluar. Iblis-iblis ini memiliki berbagai bentuk. Beberapa tubuhnya sebesar gunung. Yang lain kurus panjang seperti ular. Di mata mereka berkilauan cahaya haus darah. Menyertai deretan. Tidak ada suara sama sekali ke tanah. Ya Tuhan. Inilah iblis dari luar wilayah. Sepertinya tidak ada habisnya. Bagaimana kita bisa membunuh mereka semua? Para penonton di ruang siaran langsung adalah yang paling terkejut. Karena mereka sedang melihat melalui sudut pandang Tuhan dari satelit. Mereka melihat distrik ke-6. Ada retakan ruang hampa di mana-mana. Makhluk-makhluk mengerikan dan jahat itu berteriak dan keluar seperti air pasang. Jumlahnya membuat kulit kepala mati rasa. Rumah penguasa kota King Yun sedang menonton. Duhan terus menyusut karena ketakutan. Matanya menatap tajam ke satelit. Layar proyeksi. Tuan kota, haruskah kita segera mengeluarkan perintah pemberitahuan? Ajudan di samping berkata dengan perasaan merinding. Mata Duhan berkedip. Napasnya terengah-engah. Jangan terburu-buru, tunggu mereka keluar lebih banyak. Terlalu boros untuk membom sekarang. Di dalam layar proyeksi, iblis mengerikan tak berujung. Aktif di distrik 6. Puluhan ribu menjadi mangsa mereka. Sebenarnya siapa Gu Changqing ini? Bagaimana dia bisa memprediksi dengan begitu akurat? Mungkinkah dia adalah orang hebat dari kelompok yang lebih kuat? Untuk turun dan melakukan bunuh diri untuk merebut tubuh. Lu Hao sedang menonton di aliansi kultivasi ibu kota. Markas besar. Menatap pemandangan di layar. Semakin penasaran padanya. Jika dia tidak dihilangkan sebagian besar sumber daya planet ini, saya khawatir itu akan direbut olehnya. Tunggu dia bangkit. Apa yang tersisa untuk kita? Lu Hao ini bukan lagi Lu Hao yang dulu. Ini adalah orang yang secara sukarela menyerahkan. Reinkarnasi perebutan tubuh dengan kultivasi 10.000 tahun. Berasal dari luar. Datang untuk merebut kesempatan pertama. Alasan dia datang untuk menjadi pemimpin aliansi ini. Bukannya untuk melindungi manusia. Tujuan dari efek terbalik ini. Melainkan untuk memaksa manusia. Untuk mengumpulkan sumber daya baginya. Sementara itu, di kota King Yun. Di kediaman kepala kota. Dengan meningkatnya jumlah iblis. Duhan segera memerintahkan untuk memulai pengeboman. Di pinggiran kota King Yun.
Di dalam basis peluncuran roket jarak jauh. Pada saat ini, semua peralatan peluncuran diaktifkan secara bersamaan. Dalam serangkaian suara gemuruh, seluruh langit dalam sekejap diterangi oleh kilatan api. Seolah-olah deretan meteor yang menyilaukan melintasi langit. Tiba-tiba, seluruh langit distrik ke-6 bergema dengan suara robekan rudal. Jejak cahaya merah dan putih merobek langit dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Berjatuhan gelombang demi gelombang. Saat gelombang pertama roket menghantam distrik ke-6, banyak tempat seketika menjadi lautan api. Gelombang kejut ledakan merobek udara. Api dan asap menyapu ke segala arah, memicu di tanah awan debu yang mengguncang bumi. Gelombang kejut datang dengan dahsyat, langsung menghancurkan para iblis yang baru saja tiba, menjadi berkeping-keping daging dan darah. Sementara iblis di pusat ledakan, dalam kobaran api merah membara, seketika berubah menjadi tarian darah dan arang. Jeritan mengerikan terdengar tanpa henti. Aku menyaksikan siaran langsung melalui ponselku, dan berkata dengan dingin kepada Duhan melalui walkie-talkie. Terus lakukan pengeboman sampai amunisi habis. Saat perintahku disampaikan, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima rudal diluncurkan. Suara ledakan seperti guntur bergema di atas distrik ke-6. Gelombang kejut merah membara menyapu. Api panas membara, membakar iblis yang tersisa, membakar mereka menjadi abu. Iblis atau bukan iblis, sama-sama makhluk berbasis karbon. Kecuali cukup kuat hingga mencapai alam inti emas, baru mungkin untuk melawan. Pemboman terus berlanjut. Pemboman terus berlanjut. Namun, gelombang demi gelombang iblis, dari celah kehampaan, menginjak tulang belulang rekan mereka, terus-menerus turun ke bumi. Jumlahnya tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang. Pemboman berkelanjutan. Duhan memerintahkan. Suaranya mengandung aura berdarah besi dan dingin. Rudal dari pangkalan pinggiran kota terus meluncur. Di bawah gelombang demi gelombang. Pemboman artileri. Distrik ke-6 sudah lama berubah menjadi lautan api. Bangunan yang utuh. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Namun, dari celah kehampaan, iblis terus berdatangan tanpa henti. Menerobos keluar dari sana. Tembakan akhirnya berhenti. Di luar jembatan yang menuju distrik ke-6. Aku memimpin lebih dari 1.000 pembudidaya inti pembentuk. Lebih dari 23.000 pembudidaya tahap pemurnian artefak. Serta 40.000 tentara berkumpul di sini. Langsung memerintahkan Duhan. Perintahkan semua zona perang untuk bersiap berperang. Aku tidak ingin melihat satupun iblis menerobos keluar dari distrik ke-6. Setelah mengeluarkan perintah, aku melihat ke arah prajurit pembudidaya di belakangku. Chen Shenghe berkata, "Semuanya, saatnya kita masuk. Tujuan utama kalian bukan untuk membunuh iblis, melainkan menggunakan aku untuk menghancurkan cara kalian. Retakan-retakan ruang hampa itu. Sekarang ikuti aku untuk membunuh ke distrik ke-6. Hancurkan semua retakan ruang hampa. Musnahkan semua iblis di dalamnya. Bunuh." 60 hingga 70.000 suara rongga berkumpul bersama. Membuat darah mendidih. Pertempuran tanpa batas. Berangkat. Dengan satu teriakan pelan. Panji pusaran hitam artefak iblis yang mengerikan naik dari antara alisku. Mengeluarkan raungan yang tak tertandingi. Langsung menuju asap dan api yang mengepul. Melaju dengan cepat menuju distrik ke-6. Pertempuran ini berakhir. Semoga aku masih bisa melihat kalian semua. Setelah mengatakan itu, aku bangkit ke udara. Sosok seperti kilat hitam melintas dari langit, membawa aura iblis yang mengerikan. Buda pedang iblis yang merangkak di tanah. Semuanya seperti katak. Seperti kata gila menerkam sosok itu. Siapa tahu Panji hitam muncul. Mengandung kabut hitam yang mengerikan. Langsung menghancurkan iblis-iblis ini. Menelan mereka sepenuhnya. Memenjarakan jiwa mereka. Langsung membuat mereka menjadi iblis. Aku mewujudkan bentukku. Panji pusaran hitam mengambang horizontal di belakangku. Bentangkan kesadaran ilahi untuk mencari itu. 3 dewa lang palsu dan 7 aura jahat. Setelah mencari sesaat, akhirnya menyadari. Aura yang kuat berasal dari reruntuhan tidak jauh. Ini aura dewa lang palsu 7. Akhirnya muncul. Mataku sedikit menyipit. Langsung menuju aura kuat itu. Di sisi lain reruntuhan. Dewa lang palsu 7 yang jahat itu menyiksa beberapa manusia. Jie dan Siusi. Sial. Hari ini aku takut mati di sini. Seorang pria paruh baya. Sambil menunjukkan sedikit senyum pahit. Mendorong sisa. Semua energi sihir sejati di tubuh. Melepaskan jejak telapak tangan besar. Mencoba melawan.
Dewa Elang Palsu 7 mencibir. Berbicara bahasa yang tidak dimengerti manusia. Tanpa hiasan apapun, satu pukulan diluncurkan. Kemudian menghancurkan segalanya. Menghancurkan jejak telapak tangan yang mengerikan itu. Kemudian dia mencibir dingin. Dengan ganas menuju ke arah manusia Jie dan Qi dan membunuhnya. Istri, anak-anak. Anak-anak, aku tidak bisa kembali. Kalian harus menjaga diri baik-baik. Seorang kultivator Jie dan Parubaya tersenyum pahit. Bahkan jika dia tahu dia tidak bisa menang. Tetapi juga mengoperasikan tubuhnya. Dan bergegas dengan kekuatan sihir terakhir. Namun, tepat pada saat ini, di belakang tubuh iblis elang palsu ketujuh itu, tiba-tiba ada petir hitam yang meledak dengan dahsyat, berubah menjadi tombak petir, menembus ke arahnya. Hati iblis elang palsu ketujuh itu terkejut, tiba-tiba berbalik dan menyambutnya dengan sebuah pukulan, disertai dengan suara benturan. Iblis elang palsu ketujuh itu, seluruh tubuh terlempar keluar, berhenti setelah 100 meter. Siapa? Iblis elang palsu ketujuh itu meraung, bangkit dari lubang. Mata yang kejam memancarkan kekuatan tak terbatas. Melihat ke arah tertentu. Akhirnya aku menemukan kalian. Aku datang melayang di udara. Petir menyambar di sekelilingku, aura iblis bergejolak. Panji lingkaran hitam yang naik turun di belakangku. Memancarkan kabut hitam yang melahap langit dan bumi. Gu Zhou, perampok setengah baya itu, berlari ke arahku dengan ekspresi ketakutan. Tidak jauh di belakangnya, iblis elang palsu ketujuh itu mengejar dengan wajah garang. Kamu pergi dari sini dulu. Sisanya serahkan padaku. Aku tenang seperti biasa. Panji lingkaran hitam diam-diam sudah digerakkan. Manusia rendahan. Kau membuatku semakin marah. Iblis elang palsu ketujuh itu meraung dengan marah. Menerjang ke arahku dengan membawa kabut hitam yang dahsyat. Kilatan dingin melintas di mataku. Panji lingkaran hitam di belakang berubah menjadi arus deras energi iblis yang besar. Menyelimuti iblis elang palsu ketujuh itu. 8 alam sunyi membisikkan namaku dengan dingin. Jari-jari bagaikan kilat. Menghantam langsung dada iblis. Dengan suara gemuruh yang keras. Dada iblis elang palsu ketujuh tertembus lubang darah yang besar. Iblis elang palsu mengeluarkan raungan yang menggemparkan. Daya hidupnya sangat kuat. Bahkan bisa pulih dengan cepat. Dengan sikap yang lebih gila. Dengan sikap yang lebih gila terus menyerang Xiang Wu. Kedua tanganku membentuk mudra untuk mengaktifkan panji lingkaran hitam. Seketika terlihat semua iblis di dalam panji lingkaran hitam. Di bawah pimpinan Lingi. Mengeluarkan raungan jiwa sejati. Disertai dengan kengerian dan keanehan. Kabut hitam menyerbu iblis itu. Disertai dengan gelombang ki iblis yang dahsyat. Semua iblis tenggelam ke dalam tubuh iblis. Iblis elang palsu menjerit. Dengan panik menjalankan kekuatan iblis di dalam tubuhnya untuk menyeret keluar. Memasuki keadaan mengamuk. Sekali lagi menerjangku. Tidak salah lagi, iblis elang palsu ketujuh. Sungguh sulit dihadapi. Aku mengerti, cahaya itu tidak. Aura hitam di belakangnya secara bertahap mulai menunjukkan kekuatan mengerikan. Iblis di dalam aura terus meraung. Berubah bentuk, berubah menjadi hantu-hantu yang menyerang iblis dengan gila. Berusaha untuk mencabik-cabiknya hidup-hidup. Jia Yingqi, iblis itu, meraung dengan marah. Tubuhnya yang besar terus menghindar. Mencoba melepaskan diri dari lilitan aura hitam. Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Di tengah perubahan formasi aura hitam, tombak iblis elang naga muncul. Seperti dewa yang turun. Dengan kekuatan tak terbatas. Meluncurkan serangan mematikan. Plop! Tombak iblis elang naga langsung menembus kehampaan. Menusuk di antara alis iblis itu. Mengakhiri hidupnya. Jiwa Jia Yingqi menjerit sedih. Seluruh tubuhnya ditelan oleh aura hitam. Jiwanya ditarik keluar. Menjadi jiwa pemulih kedua. Menunggumu di dunia nyata. Adalah saatnya membantai sukumu. Ekspresiku dingin dan kejam. Aku dengan sekuat tenaga memurnikan jiwa iblis palsu Yingqi yang meraung-raung di dalam panji kegelapan. Sesaat kemudian, tepat ketika aku hendak mengambil napas, tiba-tiba merasakan aura lain. Mendekat dengan kuat. Satu lagi iblis palsu Yingqi muncul. Terlihat iblis itu memegang kapak perang raksasa. Matanya merah menyala. Sialan, dia membunuh kakakku. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Suara kapak perang yang dahsyat. Ingin menembus langit dan bumi. Kapak perang diayunkan dengan dahsyat. Datanglah. Aku menyambutnya tanpa rasa takut. Tombak iblis Long Yuan dan kapak perang bertabrakan dengan sengit. Ledakan memekakan telinga bergema di langit. Pertarungan dua orang kuat. Bagaikan tabrakan dua puncak gunung raksasa. Setiap bentrokan membawa gemetar langit dan bumi. Ini harus diakhiri. Raungan amarahku.
Tanda jiwa di antara alisku meledak dengan dahsyat. Terbungkus di atas tombak iblis. Cahaya hitam tak berujung. Berubah menjadi naga malam. HMPH. Seranganku ini sangat dahsyat. Tak terhentikan. Di atas harimau raksasa. Dampak kekuatan mengerikan. Itu mengeluarkan jeritan sedih yang tidak rela. Seluruh tubuh mulai hancur. Daging dan darah berceceran. Tepat ketika roh primordialnya ingin melarikan diri. Aku tidak memberinya kesempatan sedikit pun. Menahannya. Bersiap untuk menyempurnakannya menjadi jiwa pemulih ketiga. Masih ada satu lagi. Aku bergumam pelan. Tombak iblis Long Yuan kembali berubah menjadi. Lingkaran hitam berbalik kembali di belakangku. Tidak tinggal lebih lama di sini. Sosok itu menghilang dalam kedipan kilat. Pada saat yang sama, markas aliansi kultivasi ibu kota. Lu Hao sedang menonton siaran langsung satelit. Memantau dengan cermat situasi pertempuran di distrik ke-6 kota Qingyun. Iblis yang tak terhitung jumlahnya datang seperti air pasang. Aku memasuki medan perang. Gambar Jia Yinqi ditampilkan satu persatu. Gu Changqing ini memang tidak sederhana. Alis Lu Hao berkerut. Matanya berkedip dengan niat membunuh dan kecurigaan. Sepertinya aku perlu meminta bantuan dari klanku. Dia curiga padaku. Memutuskan untuk menyingkirkanku sesegera mungkin. Untuk memastikan kepentingannya sendiri tidak terancam. Di sisi lain, 6 tetua dari Shangjing juga menonton siaran langsung. Mereka juga terancam. Dengan kekuatanku. Kekuatan Gu Changqing ini jauh melebihi imajinasi kita, kata leluhur garis darah dengan suara rendah. Awan hitamnya tidak hanya menakutkan, tetapi kecepatan memurnikan iblis juga luar biasa. Tetua lain menambahkan dengan terkejut. Hanya berharap ambisinya tidak terlalu besar. Seorang tetua dengan mata jahat berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, di reruntuhan, aku terus-menerus bergerak. Akhirnya aku menemukan iblis suara palsu ketiga. Keluarlah. Aku tahu kau ada di sekitar sini. Batu doaku menyelimuti sekeliling. Mengunci celah ruang hampa yang tersembunyi. Tiba-tiba, raungan rendah terdengar dari celah ruang hampa. Sesosok tubuh yang besar. Dengan 9 ekor di belakangnya. Monster mengerikan yang sangat menakutkan melangkah keluar. Keberadaan ini. Auranya lebih menakutkan daripada 2 iblis suara palsu sebelumnya. Matanya berkedip. Tak kusangka kalian kelompok roh iblis. Masih memiliki keberadaan sepertimu. Iblis suara palsu ini juga memancarkan fluktuasi pikiran jiwa. Kemudian meraung marah. Membawa kekuatan iblis yang dahsyat. 9 ekor roh sejatinya. Menyapu ke arahku seperti kilat. Setiap serangan mengandung kekuatan yang tirani. Aku tidak menahan diri lagi. Dengan sekuat tenaga mengedarkan 108 butir pil iblis di dalam tubuhku. Serangan mendadak. Tombak iblis bermotif naga di tangan. Bertabrakan hebat dengan ekor iblis. Iblis itu meraung kesakitan. Ekornya terpotong. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Kamu jelas baru tahap jidan. Bagaimana mungkin memiliki? Iblis berekor 9 meraung ngeri. Mendorong semua kekuatan iblis di dalam tubuh untuk melawan. Ekornya mengamuk di angkasa seperti cambuk baja. Saat ini, dengan kekuatan penuh, niat membunuh iblis dalam diriku meledak. Tombak iblis di tanganku sekuat guntur. Langsung menuju kepala iblis berekor 9 untuk menembus.